Tes. Biar nggak bolak-balik. Udah, Edi Sugoto. Prof Edi Sugoto co-host atau share screen, dan Prof Har. Sudah? Yes. Kalau sama-sama login baru bisa. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara via Zoom. Sesaat lagi akan kita mute semua karena acara sebentar lagi akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Pusat. Yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Yang terhormat Pengurus Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Pusat. Yang terhormat Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Wilayah se-Indonesia yang hadir pada acara Rakernas Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia 2020.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmatnya jualah pada hari ini di hari kedua Rakernas Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia kita bisa berkumpul di Aula Profesor Bukhari Rahman MSc Kampus Utama Universitas Bina Dharma dan juga via Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan 2 buah pantun. Pagi-pagi pergi berenang, berenang sampai ke Palembang. Selamat pagi hadirin sekalian, semoga hadirin sehat dan selalu senang. Rapikan rambut dengan sisir, bersiap-siap pergi ke hilir. Terima kasih telah berkenan hadir, semoga rezeki terus mengalir. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk membuka acara pada hari ini, mari bersama-sama kita melafalkan lafaz basmalah. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk membuka sesi awal dari Rakernas hari kedua pada Rakernas Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia tahun 2020. Untuk itu kita dengarkan welcoming speech dari Sekjen Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Arif SE MBA CPM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua Dewan Pertimbangan atau Wakil dan anggota, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pertimbangan dengan para wakil dan anggota, seluruh pengurus wilayah se-Indonesia yang saya hormati, Ibu Ketua Wilayah Sumatera Selatan, Ibu Dr. Sunda, yang kebetulan hari ini sebagai tuan rumah acara Rakernas ABPTSI tahun 2020, telah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Ketua Umum Profesor Dr. Thomas, dan telah mengizinkan saya untuk memulai mengantar acara Rakernas hari kedua ini. Bapak Ibu, saya berharap para ketua wilayah dan pengurus hadir sampai akhir acara karena nanti ada beberapa kegiatan, di antara adalah laporan program kerja, laporan keuangan, dan program mendatang. Juga ada beberapa arahan dari Bapak Ketua Umum nanti sebelum penutupan berkaitan dengan rencana kegiatan di tahun 2021. Ada 2 kegiatan, yaitu Rakornas dan juga Munas di 2021. Rakornas rencana di Februari dan Munas di bulan Juli. Nanti Bapak Ketua Umum akan menyampaikan berbagai hal tersebut. Hari ini acaranya adalah seminar nasional yang nanti akan dipandu oleh Bapak Profesor Dr. Rudi Harjanto, Rektor Universitas Profesor Dr. Mustofa. Saya kira itu saja Bapak Ibu semua yang hadir. Pengantar dari saya mewakili Bapak Ketua Umum yang telah hadir bersama kita semuanya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak atas pengantar yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita langsung saja ke sesi webinar pada hari ini. Ada 2 pemateri yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Yang pertama yaitu
Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto MT, Rektor Universitas Komputer Indonesia. Yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM, Rektor Universitas Bina Nusantara. Untuk itu, mari kita sambut selaku moderator kita pada hari ini, yaitu Rektor Universitas Profesor Dr. Mustafa dan juga pengurus Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Pusat. Kita sambut yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rudi Haryanto. Terima kasih Mas Heri, luar biasa, ini saya sangat tersanjung sekali pada pagi ini. Oke, kita akan segera mulai, kita punya waktu terbatas. Oh, masker ya? Tapi nggak apa-apa, masih jelas kan suaranya? Terdengar jelas? Kurang jelas, oke. Oke, saya copot masker dulu, mohon izin. Terima kasih. Maaf, jadi teknis terlambat. Ya, pagi ini kita akan mendengarkan dua tokoh yang menurut saya sangat penting kita dengarkan, karena kedua-duanya merupakan tokoh pendidikan yang luar biasa. Kita tahu pandemi masih berjalan dan mengubah budaya kita, mulai dari cara kita menyampaikan salam sampai protokol kesehatan yang harus kita jalani sepanjang hari-hari ini. Dan saya kira itu juga membuat kita menjadi semakin sehat. Semakin kita berempati pada orang lain, semakin kita ingin membantu orang lain. Webinar ini akan terdiri dari dua sesi. Yang pertama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Edi Suryanto Sugoto MT, dan kedua oleh Profesor Dr. Insinyur Haryanto Prabowo MM. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam. Jadi pembicara pertama diberikan waktu 20 menit, lalu break 10 menit untuk tanya jawab, dilanjutkan pembicara kedua selama 20 menit dan tanya jawab selama 10 menit. Tentu saja tidak cukup waktunya, kita tahu kita akan bertanya banyak, tapi panitia memberikan kesempatan untuk mencatat semua pertanyaan yang belum bisa dijawab pada saat ini, untuk dijawab kemudian lewat email maupun WhatsApp. Begitu kan panitia? Ya. Oke, sekarang izinkan saya memulai dengan pembicara pertama, yaitu Profesor Dr. Insinyur Edi Suryanto Sugoto MT. Apakah sudah on? Sudah, oke, siap. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu riwayat hidup beliau, sangat sederhana meskipun isinya sangat berkualitas. Beliau adalah rektor dan pendiri Universitas Komputer Indonesia, Unikom, di Bandung sejak awal berdirinya pada tanggal 8 Agustus 2000 hingga saat ini. Beliau adalah guru besar dalam bidang ilmu manajemen, kewirausahaan, dan doktor di bidang manajemen bisnis. Ini merupakan doktor tercepat dalam Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau menyelesaikan studi S1 di ITB, juga S2 dari ITB dari Fakultas Teknologi Industri. Beliau menerima penghargaan dari majalah Men's Obsession pada tahun 2014 sebagai Most Inspirational Professional 2014 bersama-sama dengan Joko Widodo, Wiranto, dan Ahmad Heriawan. Sebagai alumni Teknik Industri ITB, beliau mengantarkan Unikom menjadi Indonesian Best Private University 2013 dan Indonesian Best School of Management 2013 pula, dan mendapatkan akreditasi A dari grup SWA. Unikom yang dipimpinnya telah memperoleh berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Mungkin kita semua ingat beberapa lomba-lomba robotik dimenangkan oleh Unikom di ajang kompetisi internasional. Dengan demikian saya berikan waktu untuk Profesor Edi untuk memulai webinar ini dengan waktu 20 menit. Monggo Pak.
Sudah ada? Sudah. Oh, udah. Oke. Baru muncul. Silakan Prof. Edi. Iya. Ada masalah teknis, Prof. Edi? Masih connect? Oh, ada masalah teknis? Oh, belum open mic, oke. Beliau, oke, oh sudah? Belum? Oh, belum masuk. Belum open mic, sudah? Belum juga. Oke, kalau sebagai menunggu, sambil menunggu. Oh, sudah. Oh, sudah. Prof. Thomas, Ketua Umum ABPTSI, Prof. Arif, Sekjen ABPTSI, Prof. Rudi Haryanto sebagai moderator, terima kasih. Dr. Sunda, Rektor Bina Dharma, terima kasih sudah memfasilitasi acara kita pada 2 hari ini. Juga kepada Bapak Ibu Ketua Yayasan dan pengurus Yayasan di lingkungan ABPTSI, terima kasih sudah bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya diberi tugas untuk menyampaikan materi yang pertama. Dan untuk itu mohon izin untuk saya melakukan share screen. Apakah suara saya bisa didengar? Nggak ada suara sama sekali. Tim panitia, apakah bisa mendengarkan suara saya? Iya, terdengar jelas, Prof. Siap, Prof, ICT. terdengar jelas. Silakan Prof, masih terdengar dengan jelas suaranya. Tim ICT, mohon dilihat lagi sistem tampilan screen-nya tidak muncul. Mohon tim panitia. Mohon maaf, Prof. Suaranya terdengar
terdengar jelas, tetapi screen share-nya masih belum tampil. Boleh di stop, Prof, setelah itu diulang screen share-nya. Bisa? Iya, sudah tayang, Prof. Oke. Oh. Bagaimana kalau tidak usah di slideshow, Prof, karena agak lambat kalau di slideshow. Jadi langsung seperti ini saja, langsung ke halaman-halamannya. Izin, Prof, jika di slideshow tayangannya hanya putih, mungkin tidak usah memang kelihatan tidak perlu di putih di slideshow. sini. Sebentar ya, saya ini. Baik, Prof. Iya, seperti itu sudah tayang. Ya, baik. Maaf Bapak Ibu, kebetulan jadi tidak optimal. Bapak Ibu sekalian, saya diberi tugas untuk berbicara terkait dengan strategi mengelola dana pada saat di masa pandemik dan pasca pandemi COVID-19. Nah, kita mengetahui bahwa pada saat COVID-19 ini terjadi, maka terdapat kondisi di mana berdasarkan data dari Aptisi itu ada 5,5 juta mahasiswa yang mengalami penunggakan biaya kuliah dan ada 1,66 juta yang tergolong mampu, tapi ada 3,85 juta yang bermasalah dengan proses pembayaran biaya kuliah. CNBC melaporkan bahwa pada saat pandemik COVID-19 ini ada 13 universitas dan 165 lembaga pendidikan tinggi di Inggris itu akan berakhir dengan neraca keuangan yang negatif, sehingga berisiko mengalami kebangkrutan. Adapun lembaga-lembaga yang berisiko tinggi untuk mengalami kebangkrutan, itu adalah lembaga-lembaga yang sebagian besar para mahasiswanya adalah mahasiswa internasional, dan universitas ternama di dunia. Ini disebabkan karena pandemi COVID-19 ini telah mengakibatkan penurunan pendapatan perguruan tinggi rata-rata 7,5%. Sektor universitas yang menyumbang 1,8% atau sekitar 50 miliar US dollar per tahun dari pendapatan nasional di Inggris, misalnya, pemerintahnya sulit untuk memberi bantuan keringanan biaya kuliah. Hal ini dikarenakan dana talangan
yang ditargetkan untuk menjaga lembaga-lembaga dapat bertahan, itu akan menelan biaya hingga 140 juta pound sterling. Sehingga pemerintah itu memberikan lampu hijau kepada universitas untuk menarik biaya penuh siswa mereka meskipun kuliah dilakukan secara online. Kondisi memprihatinkan perguruan tinggi di masa pandemik ini untuk negara maju, kalau kita lihat, UNESCO pada tahun 2020 ini menyatakan bahwa pandemik sudah mengancam 577 juta pelajar di dunia. Terdapat penutupan universitas di Italia, Cina, Jerman, Amerika Serikat, dan beberapa negara maju. Di Inggris, menurut CNBC, di tahun 2020, 13 universitas dan 195 lembaga pendidikan itu bermasalah secara finansial. Di Australia, Burki 2020 menginformasikan di awal pandemik itu sebagian besar mahasiswa internasional berpacu dengan waktu untuk kembali ke negara masing-masing. Jadi bisa kita bayangkan kalau di Australia dan negara maju banyak mahasiswa internasional, mereka harus balik ke negara masing-masing karena kondisi ini. Di Amerika, majalah The Economist 2020 menyatakan pandemik itu akan mendorong beberapa perguruan tinggi ke tepian jurang. Bagaimana dengan negara berkembang? Di Indonesia, Aptisi Wilayah 5 Jogja pada 2020 ini menyatakan 80% dari 51 PTS memiliki masalah finansial yang mengharuskan mereka melakukan mitigasi dengan beragam cara, termasuk juga PHK. Jawa Barat mengalami penurunan jumlah mahasiswa sebanyak 30%. Berdasarkan data Dikti di tahun 2020, Indonesia itu memiliki sekitar 4.700 perguruan tinggi dan 4.600 diantaranya adalah kita di wilayah PTS. Di Malaysia, 55% PTS-nya mengalami kerugian. Di Filipina, beberapa perguruan tingginya terpaksa mengembalikan biaya kuliahnya. Di Thailand, 52 perguruan tinggi terpaksa harus menurunkan biaya kuliah agar supaya mahasiswa mereka terbantu. Dari sisi mahasiswa, itu juga mengalami tantangan ekonomi yang sangat berat akibat COVID-19 ini. CNN melaporkan bahwa dampak virus ini 50% mahasiswa PTS tidak bisa bayar SPP. Nah, itu tentu kita sebagai perguruan tinggi swasta akan sangat berat apabila 50% mahasiswa kita tidak bisa bayar SPP. Harianterbit.com menyatakan saat pandemik, rakyat kesulitan biaya pendidikan, lalu DPR dan mahasiswa juga menuntut keringanan biaya kuliah. Menurut Aptisi, potensi DO mahasiswa PTS itu naik dari 8% menjadi 50%. Total mahasiswa PTN dan PTS per Juni 2020, semester 3 ada 720.000
mahasiswa, semester 5 hampir 600.000, semester 7 ada 537.000 mahasiswa. Dalam situasi normal, penerima KIPK itu beberapa mengundurkan diri karena kondisi yang tidak diharapkan itu. Nah, akibat COVID-19 ini, kita sudah mengetahui bersama terjadi mitigasi keuangan perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di jajaran PTS. Nah, ada teman-teman kita yang melakukan pemotongan gaji atau tunjangan, itu sekitar 23,7%. Ini sumber kita ambil dari survei yang dilakukan oleh UII. Kemudian ada 5,88% itu menunda gaji maupun tunjangan dosen. 35,29% terpaksa harus menggunakan tabungan yang ada. 27,45% itu mengunjukkan permohonan bantuan kepada yayasan, dan ada sekitar 5,88% itu pinjam ke bank. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kondisi mitigasi ini memang tidak terhindarkan untuk beberapa teman-teman kita di PTS. Dan ini menjadi tugas kita bersama untuk memberikan share terhadap apa yang barangkali bisa membantu teman-teman kita tersebut. Pandemi COVID-19 ini juga sudah mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat. Kita tahu bahwa seluruh perguruan tinggi dan seluruh sistem pendidikan di tanah air kita terpaksa harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Institusi banyak mendapat tekanan finansial karena tentu saja untuk melakukan proses daring ini di setiap institusi, baik pendidikan tinggi, menengah, sampai dengan pendidikan dasar itu, ya dia harus bangun satu sistem IT untuk mendukung pembelajaran daring ini. Ketiga, sudah mempercepat akses di semua sistem dalam penggunaan teknologi informasi itu. Keempat, terjadi tekanan yang lebih besar untuk melakukan pembaruan terhadap keterampilan yang dimiliki baik oleh staf kita sendiri, oleh dosen, termasuk juga bagaimana kita harus mentransfer knowledge itu kepada para mahasiswa kita. Dan yang kelima, terjadi lokalisasi peluang untuk kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi pandemik virus COVID-19 ini sudah memaksa kita untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap sistem pendidikan yang kita jalankan sebelum masa pandemik. Nah, kita mengetahui bahwa model bisnis dan pengelolaan dana dari sebagian perguruan tinggi secara filosofis ada perguruan tinggi yang merasakan sebagai menara gading, ya. Jadi sangat kental dengan nilai idealisme
dan menutup mata dari bisnis metodologisnya. Dari sisi metodologi, perguruan tinggi terjebak secara pragmatisme jangka pendek untuk mampu memberikan pendidikan yang bersifat adaptif, mempertahankan konvensional dalam sistem administrasinya, termasuk juga dana operasionalnya. Lalu dari sisi operasional, juga ada perguruan tinggi yang tidak memasukkan variabel mitigasi finansial, termasuk perencanaan keuangan pada manajemennya. Nah, ini tentu bisa berpengaruh kepada perguruan tinggi tersebut. Nah, bagaimana dukungan kebijakan Permendikbud tahun 2020? Nah, kita lihat dari 6 item ini kita bisa lihat pada item yang ke-6, Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu berisi ketentuan mengenai UKT, kemudian bagaimana memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa, tapi itu di PTN. Nah, ini adalah Permendikbud nomor 25. Jadi intinya pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, atau pembayaran UKT secara mengangsur. Di tahun 2020 terjadi realokasi anggaran dari Kemendikbud, di mana revisi anggaran untuk pemotongan Perpres 54 tahun 2020 sebesar 4,99 triliun. Lalu tidak ada perubahan anggaran pada peningkatan TIK, bantuan KIP, KIP kuliah, tunjangan profesi guru, serta bantuan TTS. Nah, ini kita bisa lihat di 2020 ada 6,63 triliun ditujukan untuk 979.937 mahasiswa. Tujuannya menekan angka putus kuliah. Nah, bagaimana solusi yang barangkali bisa kita berikan? Yang pertama, tentu perguruan tinggi swasta, khususnya kalau negeri biarlah, karena mereka itu dapat bantuan pemerintah. Satu, kita harus melakukan efisiensi dana, tentu saja Bapak Ibu, kalau tidak bahaya. Kedua, kita harus mengurangi pengeluaran kita. Artinya pengeluaran itu dilakukan kepada yang dianggap urgent saja, urgent dan penting. Ketiga, tunda untuk membeli aset baru. Jadi kalau sebelumnya barangkali Bapak Ibu senang membeli aset baru, mungkin pada saat pandemik ini bisa ditunda dulu. Keempat, tunda pembangunan kampus barangkali, nah itu bisa ditunda, tunggu sampai dengan COVID-19 selesai. Jadi tidak apa-apalah kita tunggu 1-2 tahun, tetapi sistem keuangan kita itu aman. Kelima, tentu saja dalam proses pengeluaran dana ini harus diutamakan yang urgent dan penting. Jadi kalau kita tidak anggap, kalau tidak urgent, ya udah nggak usah. Tidak penting juga diabaikan saja dulu. Keenam, tentu saja harus melakukan optimalisasi semua sistem di kampus kita. Karena dengan kita melakukan optimalisasi ini diharapkan kita bisa menekan kos yang keluar. Ketujuh, di era COVID-19 tentu kita harus bangun sistem digital yang handal. Di perguruan tinggi besar mungkin ini tidak bermasalah, tapi di perguruan tinggi yang kecil, nah ini masalah ada di sana. Ataupun perguruan tinggi di daerah ya. Kedelapan, tentu saja kita harus membangun sinergi
dengan pihak-pihak eksternal, baik institusi swasta maupun juga dengan pemerintah. Jadi tentu Bapak Ibu berdasarkan pengalaman masing-masing itu bisa merangkul beberapa perusahaan swasta, juga bisa merangkul pemerintah di daerah masing-masing agar supaya kita bisa mendapatkan bantuan. Kesembilan, kita tingkatkan daya kreasi dan inovasi kita. Karena perguruan tinggi swasta ini dibangun oleh para entrepreneur, tentu semuanya sudah memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi. Hanya di masa pandemik ini, kemampuan itu perlu kita tingkatkan lagi. Dan yang terakhir, kita harus piawai mengelola sumber daya. Jadi money, mesin, material, manajerial, itu betul-betul harus kita kelola dengan bagus, sehingga itu bisa menekan kos. Apa strategi kampus saat COVID? Pertama tentu kita harus kuliah daring, itu nggak bisa dihindarkan. Kedua, Bapak Ibu harus bentuk Learning Management System, LMS. Karena dengan begitu kita bisa melakukan kuliah jarak jauh. Ketiga, kita harus bangun sistem digital di kampus masing-masing. Keempat, harus dilakukan pelatihan ICT atau LMS untuk dosen maupun juga untuk mahasiswa. Baik mahasiswa baru, mungkin juga mahasiswa lama, terutama perguruan tinggi yang tidak berbasis pada ICT, itu mahasiswa lamanya juga perlu diberikan pelatihan kemampuan menggunakan LMS tersebut. Berikutnya, kita lakukan komunikasi dengan orang tua secara daring. Berikut, kita harus perkuat sistem digital kita, karena di situ inti dari kita melakukan kuliah daring. Dan di masa COVID kita harus bentuk satuan tugas COVID-19. Berikutnya kita juga harus tetapkan prosedur protokol kesehatan. Dan tentu di kampus masing-masing harus ada fasilitas kesehatan kampus. Ya kalau tidak juga barangkali ada tunjangan kesehatan begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana strategi mengelola dana saat COVID? Pertama, bisa Bapak Ibu lakukan dengan biaya kuliahnya kalau misalnya sebelumnya di awal semester bayar lunas. Nah, itu Bapak Ibu bisa beri kelonggaran kepada mahasiswa untuk kuliah bisa diangsur. Kedua, juga bisa melakukan potongan biaya kuliah. Nah, misalnya biaya kuliah sebelumnya 7 juta, ya mungkin dikurangi. Ketiga, beri kelonggaran untuk pembayaran. Jadi kalau di awal itu bisa harus bayar di awal. Nah, bisa saja di tengah, bisa juga sebelum UTS, bisa sebelum UAS, begitu ya. Jadi ada kelonggaran dalam pembayaran biaya kuliah. Keempat, tidak dikenakan denda apabila mahasiswa telat bayar, Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita kenakan denda, nanti biasanya mereka itu memberontak ya, apalagi di era sekarang COVID-19. Kelima, juga bisa Bapak Ibu berikan beasiswa ya, beasiswa yayasan, beasiswa rektor. Kemudian keenam, kita bisa cari beasiswa eksternal. Jadi dari berbagai perusahaan, nah silakan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu masing-masing, itu kita bisa menggait berbagai perusahaan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa kita yang kurang mampu. Yang ketujuh tentu kita perlu cari sumber dana baru. Di beberapa perguruan tinggi biasanya sudah ada ya. Jadi ada perguruan tinggi yang punya Alfamart, punya perkebunan, punya macam-macam. Jadi Ventura yang kemudian bisa membantu dana perguruan tingginya. Kedelapan, nah ini Bapak Ibu, jadi jangan nanti bisa sampaikan ke rektor di perguruan tinggi masing-masing, nanti rektor sampaikan ke para pimpinan, para kaprodi, jangan menjejali mahasiswa itu dengan banyak tugas.
Ada dosen karena pingin gampang, tugas dibikin sebanyak mungkin. Nah itu nanti larinya ke pembiayaan juga. Jadi mahasiswa terbebani karena dia harus melakukan pembelian macam-macam. Kesembilan, ya tentu kita harus melakukan efisiensi anggaran. Jadi masing-masing perguruan tinggi lakukan itu. Dan ke-10, lakukan minimize terhadap pengeluaran kita. Jadi usahakan pengeluaran seminimal mungkin. Jadi yang tidak perlu tidak usah. Nah, strategi mengelola perguruan tinggi pasca pandemi. Pertama, kita lakukan adopsi teknologi informasi dan digitalisasi layanan. Karena digital ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan. Kedua, harus ada paradigma yang tepat dalam kita berinvestasi. Jadi yang kita lihat kalau kita berinvestasi tentu nilainya. Jangan karena murah lalu kemudian melakukan investasi di bidang itu padahal barangkali tidak mendukung. Ketiga, kita harus membangun kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari seluruh warga perguruan tinggi di lingkungan perguruan tinggi masing-masing dalam menjadikan digitalisasi itu sebagai satu budaya. Jadi untuk memenangkan pasar tentu kita harus memenangkan bagaimana kita membangun di tempat kampus kita masing-masing dulu. Jadi kita harus bagus dulu dari internal kita. Keempat, kita lakukan penguatan kualitas aktor di balik digitalisasi. Ya tentu dosen dan mahasiswa. Jadi dosen dan mahasiswa itu betul-betul dosen ya, itu harus kita latih dengan baik sehingga transfer knowledge yang dia lakukan kepada mahasiswa itu bisa berjalan juga dengan bagus. Yang kelima, kita harus melakukan desain ulang proses bisnis dalam penggunaan ICT. Jadi proses bisnis setelah pasca pandemik ini harus kita redesign lagi. Keenam, perbaikan kinerja dan inovasi pemasaran tentu saja ya. Jadi kinerja dan inovasi pemasaran perguruan tinggi kita itu harus kita lakukan. Kita perbaiki lagi. Karena bisnis itu ada dua fungsi, fungsi pemasaran dan inovasi. Yang ketujuh, kita investasi pada fasilitas new normal. Harus diingat tidak semua bisa kita lakukan secara daring. Dan yang terakhir, kita melakukan mitigasi finansial. Jadi kalau keuangan ini bisa kita awasi dengan baik, maka itu bisa menolong kita. Tapi kalau tidak bisa kita kelola dengan bagus, itu akan menghancurkan kita. Jadi pandemik itu ada berkah juga. Jadi di balik pandemik ya Bapak Ibu. Maka mari kita berkreasi dan berinovasi dan menjadikan diri kita terbaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Prof. Rudi. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali kiat-kiatnya ini untuk mengatasi pandemi kita. Tanya jawab ini kita akan langsungkan, tetapi mohon izin untuk mempercepat proses tanya jawab, memperlancar. Kami izin mengundang pembicara kedua sehingga nanti tanya jawab sekaligus. Prof. Rudi. Ya, siap. Pak moderator silakan. Maaf, saya tadi maaf ya, saya sudah siap. Terima kasih banyak Bapak, ini luar biasa sekali kiat-kiat bagaimana kita beradaptasi dengan pandemi ini. Ya, belum masuk juga? Sudah masuk? Sudah?
Sudah? Belum? Pak Moderator, mangga Pak Prof. Rudi. Siap. Mohon maaf, Prof. Share screen. Ya. Sudah? Sudah? Halo, Prof. Edi? Sudah? Halo? Suara saya terdengar? Prof. Edi, apakah suara saya terdengar? Belum. Unmute. Oke, coba di unmute. Halo? Ini di mute, Mas. Unmute yang lokal. Sudah? Unmute nama saya, Mas, Mbak. Nah. Tes, sudah terdengar, Prof. Edi? Oke. Prof. Edi, terima kasih banyak. Kiat-kiatnya ini saya kira sangat inspiratif sekali. Bagaimana kita harus kreatif beradaptasi dengan kondisi pandemi ini. Tentu saja tanya jawab ini kita akan berikan kesempatan pada peserta. Tetapi untuk lebih lancarnya nanti, kami menyarankan untuk tanya jawab itu dalam satu sesi khusus. Jadi setelah pembicara kedua kita buka tanya jawab. Untuk itu mohon izin kami mengundang pembicara kedua untuk menyampaikan makalahnya. Dan sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu tentang Profesor Haryanto Prabowo. Beliau adalah guru besar bidang manajemen sistem informatika, lahir di Pekalongan 1964. Pendidikan beliau S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, yang S2-nya diperoleh dari Sistem Informasi di BINUS Universitas Jakarta, dan S3 di Manajemen Bisnis Unpad Bandung. Sejak 2009 menjadi guru besar Profesor bidang Manajemen Sistem Informatika, lalu menjadi Rektor BINUS University. Keterlibatan dalam organisasi dan asosiasi sebagai anggota Dewan Pendidikan DKI 2006 sampai 2020 dan Komisi Pembelajaran Forum Rektor Indonesia, pengurus APTISI Pusat, Dewan Pakar ABPTSI, pengurus NUNI, Nation University Network in Indonesia. Bidang riset dan konsultasi strategik sistem informasi transformasi digital. Beliau selama memimpin Universitas Bina Nusantara telah membawa BINUS sebagai PTS terbaik di Indonesia dan menduduki ranking ke-8 QS ranking di Indonesia, sejajar dengan beberapa PTN ternama. BINUS juga telah mendapatkan akreditasi EECSB yang hanya 2 perguruan tinggi Indonesia yang telah berhasil memperolehnya, yaitu UGM dan BINUS University. Beberapa penghargaan telah diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan ini mohon izin Pak Haryanto untuk memulai makalahnya. Silakan, Prof. Baik, Prof. Budi selaku moderator, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Baik, ya. Yang sangat saya hormati Bapak Prof. Thomas selaku Ketua Umum ABPPTSI, Prof. Arif selaku Sekjen ABPPTSI, dan segenap ibu bapak pengurus dan peserta di acara pada siang hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera, salam sehat selalu, dan kita bersyukur Tuhan selalu memberkati kita sehingga selalu kita dapat banyak berkomunikasi
banyak berupaya dalam situasi yang sulit seperti ini. Izinkan saya sesuai dengan tugas yang diberikan untuk sharing atau barangkali menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan PBM, proses belajar mengajar. Tentu saja kita menyadari bahwa PBM atau proses belajar mengajar merupakan komponen utama ya, aktivitas utama dari perguruan tinggi yang kita kelola. Karena itu izinkan saya share screen. Semoga sudah bisa dilihat, Bu Bapak. Ya. Bisa ya, baik. Saya coba, tampaknya punya problem yang sama, jadi saya dalam screen-nya tidak slideshow, tapi model begini saja. Saya menyampaikan penguatan PBM, penguatan, artinya mungkin terlalu umum, terlalu sederhana, tapi ingin disampaikan satu pendekatan multi-channel learning. Ya, kita dalam situasi yang sulit, butuh kreativitas dan usaha-usaha bagaimana supaya tugas utama kita ya, terutama di dalam kegiatan PBM itu bisa berjalan dengan baik. Ini topiknya, ada pengantar, penguatan, dan tentu penutup. Semoga nanti Ibu Bapak bisa mendapatkan pemahaman. Baik, saya kira tadi Prof. Edi sudah menyampaikan dengan sangat jelas kondisi-kondisi pandemi dan dampaknya ya, terutama dari sisi finansial. Tapi kronologis barangkali ini kalau di yang berlaku di kita sejak Maret 2020 tahun ini memang kampus ditutup untuk aktivitas. Ya, semua mahasiswa, dosen, staf tidak hadir di kampus. Ya. Darurat, ya, PBM-nya berjalan, saya tulis secara darurat, ya, menggunakan konsep PJJ online. Yang luar biasa, layanan administrasi dan kegiatan office juga work from home. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Kalau online saja, kombinasi online itu mungkin beberapa perguruan tinggi melakukan. Tapi layanan kegiatan office secara work from home itu satu yang sangat baru. Sejak Juni atau Juli tahun ini kampus mulai dibuka untuk kegiatan office, ya, dosen, staf bisa hadir dengan protokol kesehatan, tapi tetap mahasiswa learning from home. Nah, yang menarik adalah Agustus September ketika semester ganjil yang berjalan itu tetap berjalan secara online. Ini artinya ketika Maret sampai Agustus, Maret itu masih semester genap yang lalu, tapi semester ganjilnya berlanjut ya di tahun akademik ini dengan online. Dan memang sesuai ketentuan Januari tahun depan ini ada atau diizinkan kegiatan mahasiswa hadir saat praktikum ya, untuk praktikum tertentu. Selalu yang menjadi pertanyaan kapan ya PBM ini akan kembali ke kampus, ada kombinasi onsite. Dan tampaknya sampai hari ini belum ada kepastian ya, pandemi akan berakhir. Dan seperti yang disampaikan oleh Prof. Edi tadi, memang dampaknya saya lihat sebagian mengalami penurunan jumlah mahasiswa aktif, jumlah mahasiswa baru. Ini dua hal yang saling terkait. Mahasiswa aktif karena kesulitan keuangan dan sebagainya, atau mungkin juga tidak bisa punya fasilitas untuk terkonek. Dan mahasiswa baru, ya,
untuk bergabung. Nah, padahal mahasiswa baru itu akan menjadi mahasiswa aktif tahun-tahun berikutnya. Berarti ini akan terkena 2 kali. Dirasakan memang ada penurunan produktivitas dosen dan staf. Apapun, bagaimanapun mengukurnya, itu dirasakan itu. Tadi sudah disampaikan juga penurunan pendapatan tuition fee. Ini masalah keuangan yang serius. Karena beberapa komponen biaya yang dibayarkan perguruan tinggi tentu mengalami penurunan, ya. Misalnya tidak penggunaan kampus secara langsung, tapi biaya-biaya yang terkait dengan SDM dan sebagainya rasanya tidak secara cepat bisa diturunkan, bahkan sulit untuk diturunkan begitu saja. Ketika memasuki semester ganjil 2020 September, ya, kita tahu beberapa perguruan tinggi mulai mampu menjalankan PBM secara PJJ. Jadi tidak darurat, tapi mampu karena mungkin lebih siap, lebih belajar. Ya, segala upaya dilakukan, ya, terutama untuk menjaga PBM dapat berjalan karena memang ini aktivitas utamanya. Mungkin kegiatan-kegiatan lain yang mendukungnya bisa di nomor 2 kan, tapi pembelajaran ini menjadi harus diupayakan. Kendalanya masih saja dihadapi dukungan teknologi, jaringan internet, bahan ajar digital yang belum semuanya siap, ya. Tapi kita bersyukur kita memanfaatkan digital content yang eksternal. Kesiapan dosen mahasiswa, ya, menggunakannya secara optimal. Praktikum, praktek lapangan tidak bisa berjalan masih dengan efektif. Dan sistem evaluasi keberhasilan PBM itu juga belum siap sebetulnya, saya lihat mengadopsi seluruhnya sistem PJJ. Jadi pertanyaan mendasarnya, walaupun sudah dari Maret lalu masuk September, tapi tetap saja, ya, PBM itu apakah berjalan efektif atau produktif. Disampaikan ada memikirkan untuk pasca pandemi. Memang sekali lagi pertanyaan menarik, ya, kapan dan apa indikatornya? Dan apakah PBM kembali seperti semula? Ini mungkin yang kesempatan yang baik. Bagaimana kita mendapatkan hikmah positif lah, mencari manfaat pengalaman jatuh bangun selama pandemi ini untuk bisa melakukan suatu transformasi di perguruan tinggi masing-masing, memperkuat PBM, memperkuat ketahanan organisasi perguruan tinggi. Ini sudah saatnya tidak menunggu hanya nanti PBM kembali ke kampus seperti sedia kala, seolah-olah tidak pernah terjadi lagi. Hanya memang bagaimana dan kapan memulai. Itu Bapak Ibu pengantar-pengantar umum. Saya mencoba memberikan pandangan-pandangan. Tentu saya percaya Ibu Bapak di perguruan tinggi masing-masing sudah banyak melakukan hal ini. Tapi semoga ini bermanfaat. Ibu Bapak yang sangat saya hormati, selama ini kita sadari kalau sistem jarak jauh atau yang ramai kita sebut online, belajar online, itu kan ada 2 mode sebetulnya, 2 mode, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus maknanya ya dilakukan dalam waktu yang bersamaan oleh semua yang mengikuti pembelajaran itu bersamaan. Ya, mode sinkronus. Ya, seperti kalau kita di ruang kelas sebetulnya itu ya sinkronus, ya, semua hadir di ruang kelas. Nah, kalau online sinkronusnya pakai video conference. Yang sekarang marak pakai Zoom, pakai Google, pakai Microsoft Teams dan sebagainya lah, semua cara. Atau kuis ujian online itu juga.
real time chatting, discussion, discussionnya yang real time ya, jadi langsung gitu. Itu sinkronus. Dan memang saya melihat metode sinkronus memang terlihat ada interaksi. Kita selalu memikirkan kalau PBM itu interaksi. Maaf saya salah nulis, interaksi. Namun sebetulnya akibat sinkronus itu memang akan masalah ya, koneksi internet yang itu pasti di luar jangkauan perguruan tinggi ya, karena kan kondisi internet tiap tempat lokasi berbeda. Dan yang menarik lagi, kalau kegiatan sinkronus itu sangat banyak dalam satu minggunya, banyak satu minggunya, dan cenderung memindahkan penjadwalan yang rutin sebelum pandemi, kemudian semua dilakukan secara sinkronus juga, sepertinya sama sepertinya. Tetapi ternyata akan membuat mahasiswa dan dosen itu kelelahan. Gitu. Dan cenderung nanti makin tidak aktif, terutama mahasiswa, dan bosan. Gitu. Kalau di ruang kelas dengan 100 menit atau 50 menit atau 150 menit, ya suasananya berbeda. Mahasiswa dan dosen di depan layar komputer begitu. Nah, sudah disinyalir banyak yang online video conference, tapi mahasiswanya ya tidak aktif ya, mungkin cuma masuk sudah ya nyalakan video, alasannya kesulitan bandwidth, dan mungkin mereka ya sudah pokoknya masuk udah mendengarkan saja, atau mungkin ditinggal main game atau main apa. Nah, dalam upaya meningkatkan yang sinkronus tadi, memang saya lihat beberapa dosen, beberapa teman-teman itu berjuang keras gitu ya, mencari kreativitas supaya interaksinya itu berjalan ya, pakai tools ya, supaya mahasiswa gembira gitu, gembira, tertarik gitu. Pakai polling online, bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah main Kahoot gitu. Ya, apa sajalah yang membuat mereka gembira. Ada Mentimeter, pakai Quizlet, ya. Atau pakai kolaboratif tools. Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini gratis, semuanya gratis. Ya. Ini yang gratisan. Ya. Pokoknya kalau berbayar nanti saya dimarahi Prof. Edi ya, itu kena biaya lagi gitu. Ini yang gratis. Yang gratis seperti Padlet. Ini menarik ya. Diajak mahasiswanya bersama dosen untuk aktif berpendapat, ya. Trello juga ini kayak manajemen project itu menarik. Setelah itu Breaknet, ya ini saya kira Ibu Bapak dosen-dosennya sangat penting. Kenapa? Karena tadi ya, makin lama makin mahasiswanya makin jenuh, dosen makin jenuh. Tapi yang ingin saya sampaikan, bagaimana ya kalau kita memikirkan yang asinkronus. Ya, sehingga asinkronus ini yang selama ini justru kelemahan kita. Karena asinkronus itu akan mendorong mahasiswa self learning. Menyelesaikan tugas di individu, kelompok, aktif di forum, tapi yang bukan yang real time. Nah, asinkronus ini sangat penting. Kalau kita lihat UT misalnya, sebetulnya UT itu suksesnya karena asinkronus. Gitu. Kalau sinkronusnya ya segitu-segitu saja. Gitu. Tapi asinkronusnya diperkuat. Itu Bapak Ibu. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana ya kalau kita berpikir seperti itu. Tentu ada tantangannya karena butuh teknologi. Saya mengusulkan mungkin tidak terlalu tepat istilah ini, tapi kalau di BINUS kita nyebutnya multi-channel learning. Bisa membayangkan lah, kalau kita punya
bapak-bapak mengalami punya TV, sekarang kan channelnya banyak, ya. Bosan ganti sana, ganti sini, ganti sana. Tapi kalau channelnya satu, ya sudah, ya itu saja ya. Punya remote ya, tapi pindah remote-nya. Nah, bagaimana kita membuat supaya mode sinkronus dan asinkronus itu saling berhubungan dengan banyak channel. Misalnya video pembelajaran, remote lab, virtual lab, gitu. MOOCs, ya ini yang sangat menarik nih, ya. Massive Open Online Courses. Ya, saya lihat di banyak perguruan tinggi mulai pakai. Kalau di luar negeri ini sangat sudah sangat maju ya. Memanfaatkan seminar, workshop online. Ini Ibu Bapak kalau saya perhatikan hampir tiap hari ada seminar online kayak kita ini ya. Ini kalau dikumpulkan sertifikat itu sebulan bisa berapa begitu. Tapi ya semacam untuk mengisi waktu. Nah, bagaimana kalau kita gunakan ya konsep-konsep ini kita padukan supaya itu bagian dari mode asinkronus atau sinkronus anak-anak. Tidak sinkronus sama kita, ada asinkronus, tapi dia menjalankan secara sinkronus gitu karena online. Pakai sosial media, ini anak-anak suka sekali. Intelligent chatbot, ini penting ya. Kita ngembangkan ini. Apa sih sebenarnya ini? Maksudnya Q&A, tapi ya sistemnya pinter gitu. Pakai artificial intelligence. Jadi mahasiswanya nggak bergantung dosen terus. Gitu. Pilihan channel yang lebih terbuka lagi ya pakai TV kabel, ya. PBM dengan perguruan tinggi lain, lembaga pendidikan formal lain, ya. Belajar bersama komunitas praktisi. Ya, saya kira sekarang ini banyak sekali ya kesempatan. Gitu. Sertifikasi, micro kredensial, magang. Ya. Magang online juga sekarang banyak ya, magang tapi work from home misalnya. Dan yang lainnya. Ide dasarnya adalah bagaimana mahasiswa kita bisa mendapatkan PBM dengan baik, tapi biaya tidak naik gitu. Ya, karena kalau biaya naik semua naik ya itu akan jadi masalah, termasuk biaya oleh mahasiswa. Nah, bagaimana mewujudkannya dalam satu sistem itu tantangannya. Bapak Ibu, kalau saya perhatikan ya, dalam situasi seperti ini, apakah ya kita mahasiswa dalam 1 minggu belajar dengan banyak mata kuliah? Apa itu bijaksana ya? Karena seolah-olah kan kita memindahkan sistem yang normal umumnya kemudian jadi basic. Rasanya kita perlu memikirkan. Peraturan-peraturannya memang tidak pernah mengatakan boleh atau tidak boleh ya, tapi kita bisa kreatif. Jadi justru sekarang yang menurut saya penting, bagaimana di perguruan tinggi masing-masing, terutama program studi dan sebagainya itu punya rumusan student outcome yang sederhana gitu, sederhana, yang tepat, bisa diukur gitu ya. Ya, jadi ya jangan terlalu idealis yang mendunia tapi tidak membumi, yang melangit saja gitu. Susah diukur gitu. Kenapa kita butuh itu? Supaya dengan student outcome yang jelas ya, yang bisa relevan, kita bisa tata dengan sistem akademik kita. Ya. Dan kita percaya jumlah mata kuliah dalam 1 semester itu mungkin sama, mungkin 5-6, tapi mungkin pelaksanaannya kita tidak harus paralel seperti itu. Kita bisa kelola itu dengan sistem blok dan sebagainya. Yang penting menurut saya anak-anak dosen itu bisa senang gitu ya, bahagia dalam kondisi yang susah itu bisa menjalankan. Daripada paralel terus-terusan tapi sebetulnya kita tidak bisa dapatkan kontrol. Sudah saatnya kita menerapkan RPL. Dan ini
konsepnya sudah jelas banyak disampaikan. Credit earning, kita jangan ragu-ragu lagi melakukan credit earning. Karena kalau channelnya banyak tapi tidak ada credit earning ya susah. Berikutnya mengenai video pembelajaran ya, pakai MOOC. Ya, saya lihat ada yang mampu membuat sendiri bersama begitu. Tapi kenapa tidak menggunakan yang eksternal juga ya, dari Coursera, dari Udemy yang sudah kelas-kelasnya sudah bagus. Banyak juga kok yang free gitu. Berikutnya membuka sistem akademik seluas mungkin. Ya. Ini kalau di BINUS memang sudah cukup lama kita membuka diri open gitu supaya pihak eksternal tuh masuk dalam komponen MCL ini. Kita nggak ragu-ragu gitu mengundang semua pihak ya ikut dalam PBM kita. Ya tentu menggunakan teknologi online maupun offline yang kita miliki. Nah, tentu saja sistem evaluasi ya yang lebih fleksibel ya, orientasinya output. Jangan cuma orientasinya proses saja, orientasinya output. Kalau outputnya dipenuhi, kita percayakan prosesnya seperti apa. Daripada kita jagain proses, tapi kita nggak bisa ngukur outputnya. Ya. Dan tentu saja ini terkait dengan pembicara pertama tadi, tapi ya menata ulang sistem keuangan kita supaya biaya operasional dan sebagainya. Ini langkah penting. Ya ini kira-kira indikatornya ya. Indikator pentingnya ukuran suksesnya di sisi input, tentu bagaimana jumlah dosen yang terlibat, kesiapan, pilihan teknologi, proses ya. Nah, saya lebih menekankan pada output ya, indikator output. Bagaimana pencapaian learning outcome, tingkat kemandirian mahasiswa, outcome atau dampaknya ya. Tingkat serapan moga-moga tetap baik lah. Tetap baik gitu. Efisiensi, efektivitas ini penting ya. Ya, dengan mahasiswa dosen tetap suasananya baik, diharapkan jumlah mahasiswa aktif itu tidak berkurang ya, mereka berjuang. Tentu saja tetap ada kebijakan-kebijakan keuangan dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa menatanya, biaya-biaya kita juga lebih baik. Kepuasan orang tua itu menjadi penting. Baik, ini beberapa slide terakhir. Ini faktor suksesnya ya. Dari semua faktor sukses, saya mencatat yang penting adalah komunikasi yang efektif dan tidak terputus dengan mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Ya, supaya komunikasi artinya dari lembaga ya, pengelola dengan mahasiswa dan orang tua. Kalau komunikasi mahasiswa dan dosen kan dalam PBM, tapi kita sebagai pengelola dengan mahasiswa, dengan orang tua, terus kita cari upaya-upaya supaya semua hal-hal yang mungkin mereka rasakan kita ikut berempati, kita mencarikan jalan keluar. Ya. Di BINUS itu dilakukan sering sekali ya, Zoom meeting dengan mahasiswa, dengan orang tua, angkatan ini, program studi ini, terus saya sediakan waktu banyak ya mendengarkan mereka. Komunikasi yang efektif dengan dosen dan staf ini juga penting. Nah, tentu saja kerjasama. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya, ini upaya-upaya. Kerjasama itu mudah disampaikan, tapi memang tidak mudah dijalankan. Itu butuh telaten, butuh ya, keseriusan gitu. Semoga asosiasi ABPWTS ini menjadi asosiasi yang juga memperkuat PBM kita melalui kemampuan kerjasama ini. Ya, tentu kalau perguruan tinggi ya butuh dukungan dari yayasan. Ya, itu Ibu Bapak faktor suksesnya. Jadi sebagai penutup, PBM dalam
pasca pandemi ya, karena judulnya kan tadi pandemi dan pasca pandemi. Nah, haruslah tidak menggunakan sistem yang sama ketika sebelum pandemi. Mungkin pasti pakai sistem blended learning, kombinasi onsite dan sebagainya, dan pakai sistem akademik yang baru. Ya tadi ya, kita percaya tidak bisa dengan cara yang sama kembali itu. Penguatan PBM menggunakan multi channel pada dasarnya itu memperkuat pembelajaran onsite dan online dan menata sinkronus dan asinkronus. Jadi kita percayakan perguruan tinggi kita semua ini sekarang sedang juga bekerja keras, diminta menjalankan konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Saya kira MCL ini salah satu pilihan untuk menjalankan. Dan kalau kita mau melakukan transformasi di perguruan tinggi, memang PBM itulah yang utama. Ya, kalau kita nggak mentransformasi sistem PBM kita, tentu ya sulit. Gitu. Ini Bapak Ibu sharing sedikit. Ini sistem akademik di BINUS. Kalau bisa dilihat. Lebih semakin fleksibel, menggunakan banyak komponen, mau credit earning, mau multi-set kampus, multi-program, LPR, sertifikasi, dan sebagainya. Semuanya basisnya itu, dan ada 1 tahun yang enrichment, ya, memang di luar kampus. Itu tantangan tersendiri, suatu saat kita bisa sharing juga. Tapi pada intinya, orientasinya pada student outcome yang jelas. Jadi BINUS tidak ragu-ragu lagi menghargai upaya dari pihak manapun yang bisa mendukung pencapaian student outcome. Kita tidak mengatakan hanya kita yang mampu. Kalau ada lembaga lain yang bisa berkontribusi, kenapa enggak kita konekkan? Ini adalah transformasi digital di BINUS. Transformasinya dilakukan dalam 4 aspek. Ini hanya sharing Bapak. BINUS menjalankan catur dharma, ya, bukan tridharma tapi ditambah self learning. Itu kita transformasikan people dan teknologi, BINUSian dan teknologi itu end to end services. Ya, kita sadar itu kita mau rombak pendekatan kita dan memanfaatkan multi-set kampus. Nah, supaya harapannya kita bisa eksis ketika nanti pasca pandemi, ya kita punya competitive advantage yang baru. Perguruan tinggi sering dianggap ya tempat berlama-lama tapi hasilnya tidak bagus. Saya sering diajak berbicara dengan forum-forum dari industri, dari asosiasi, profesi, begitu. Mereka nggak sabar menunggu pembelajaran 4 tahun, begitu, maunya cepat-cepat. Nah, kita harus transformasikan diri. Itu Ibu Bapak. Mungkin tidak semuanya mengena di Bapak Ibu, tapi paling tidak pesan intinya adalah akan sangat tidak bijaksana kalau kita tidak mentransformasikan diri. Kita harus mengubah. Tidak hanya bisa pendekatan yang biasa. Kita harus percaya ada cara lain yang lebih baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Prof. Rudi selaku moderator. Semoga Bapak Ibu berkenan. Terima kasih. Silakan Prof. Rudi.
Terima kasih Pak Prabowo, Pak Haryanto Prabowo untuk paparannya, sangat menarik. Kalau saya tidak bermaksud untuk memberikan simpulan, tetapi ada dua kata kunci dari pembicara pertama dan dua kata kunci dari pembicara kedua. Yang pertama, Prof. Edi tentang kreatif dan inovatif, pentingnya itu. Lalu yang kedua dari Prof. Haryanto Prabowo tentang bagaimana asinkronus dan sinkronus ini harus kita jalani dengan senang dan bahagia agar outcome-nya tetap terjaga, dan untuk itu memerlukan kerjasama dari semua pihak. Kita punya waktu 20 menit untuk tanya jawab. Sudah ada di tangan saya dua pertanyaan. Pertama untuk Prof. Edi dari Pak Lili Irahali. Pertanyaannya sekaligus komplimen ini. Prof. Edi, menarik sekali. Mohon penjelasan kendala yang mendasar dalam melakukan transformasi yang tiba-tiba karena pandemik COVID ini. Bagaimana kiat Prof. Edi? Ini yang pertama. Yang kedua agak jauh sedikit, dari Papua Barat, Pak Sofyan Andi. Beliau mempertanyakan sebagai berikut. Mohon izin bertanya kepada Prof. Edi terkait pengalaman mengenai masalah biaya wisuda online yang pada saat ini sedang menjadi perdebatan di antara mahasiswa, calon wisudawan, dan keluarganya. Karena saat ini kami mengalami hal yang sama. Demikian dua pertanyaan ini untuk Prof. Edi. Monggo Prof. Edi. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Budi atas pertanyaan yang disampaikan. Pertama, terima kasih Pak Lili, sahabat kita dari Bandung dan sesama kolega pada berbagai aktivitas di ABPTSI maupun di APTSI. Pertanyaannya adalah kendala dasar untuk transformasi yang tiba-tiba. Jadi memang tiap-tiap perguruan tinggi itu Pak Lili memiliki sistem yang berbeda. Masing-masing mereka dalam proses membangun sistem itu tentu dia akan mengarah pada bagaimana perguruan tinggi kita bisa menjawab transformasi yang tiba-tiba terjadi. Untuk perguruan tinggi yang sudah lebih mapan, itu umumnya tidak mengalami kendala dalam proses penyelesaian masalah. Namun banyak teman-teman kita memang di perguruan tinggi dari berbagai daerah khususnya, termasuk kita juga di wilayah Jawa Barat juga banyak teman-teman kita yang memang sistem yang ada di perguruan tingginya itu belum siap, dan pada saat terjadi COVID-19 itu memang agak kalang kabut ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan proses kerjasama dengan teman-teman kita di perguruan tinggi yang sudah lebih mampu untuk membantu dalam penyelesaian masalah di perguruan tinggi tersebut. Di Unikom misalnya, kita membina sekitar 55 perguruan tinggi yang ada di L2 Dikti 4, di mana teman-teman kita itu ya kita sharing terkait dengan
PBM yang ada di tempat kita dan bagaimana menerapkan di tempat mereka. Dan itu tentu butuh komunikasi yang intensif dan tidak perlu sungkan-sungkan tentu ya. Jadi karena kita berada dalam satu wadah, ini yang suka terjadi adalah teman-teman kita ada rasa sungkan untuk bertanya, ada rasa sungkan untuk datang, padahal tentu saja semua perguruan tinggi itu sudah diamanatkan juga untuk saling bantu. Jadi Prof. Uman di L2 Dikem 4 Jawa Barat juga itu sudah memfasilitasi berbagai bentuk kerjasama dan juga antar kita perguruan tinggi juga itu bisa kita lakukan. Jadi yang paling utama Pak Lili bahwa kalau proses transformasi yang tiba-tiba ini itu bisa kita lakukan dengan cepat untuk membantu institusi kita apabila kita mau berkomunikasi dengan teman-teman kita yang dirasa sudah lebih mampu. Kemudian kedua dari Pak Sofyan Andi dari Papua terkait masalah biaya wisuda online. Nah ini terjadi pada kita Pak Sofyan. Jadi biaya wisuda online kita, biaya wisuda Unikom itu di semester genap 2019-2020 sama dengan biaya wisuda di semester gasal 2020 dan juga di semester genap 2020. Nah, di 2019 itu kita wisudanya offline. Di semester gasal terjadi kasus pandemik ini, mengakibatkan kita mengambil keputusan untuk melakukan wisuda secara daring. Nah, jadi apa yang pernah terjadi di Unikom itu mungkin agar supaya tidak terjadi di teman-teman kita perguruan tinggi lain, itu adalah baiknya kita membuat satu edaran kepada para mahasiswa untuk memberikan pilihan apakah offline atau online, tapi memang ada konsekuensi. Kalau misalnya kita offline, itu ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Misalnya wisuda, jadi mereka turun dari mobil, kemudian kita wisuda, sudah itu pergi, bisa begitu, ada macam-macam. Tetapi yang paling utama memang yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus membuat suatu kuesioner untuk menanyakan ke para wisudawan, mau pilih yang mana. Karena memang mereka rata-rata pinginnya itu wisudanya adalah offline. Dan kondisi COVID itu tidak memungkinkan. Nah, yang dilakukan Unikom itu adalah kita mengembalikan sebagian biaya wisuda, jadi kepada seluruh wisudawan, dan wisuda kita sendiri kita lakukan dengan sistem hybrid. Jadi yang cum laude kita wisuda secara offline di kampus, dan yang non cum laude itu kita tetap lakukan wisuda secara daring dengan mengembalikan sejumlah biaya wisuda yang sudah mereka berikan. Itu pun juga yang kita lakukan untuk wisuda secara offline itu hanya bisa kita lakukan kepada wisudawan tiap prodi dengan nilai tertinggi. Jadi Unikom punya 28 program studi, jadi kita ambil masing-masing satu. Kita ambil masing-masing satu lulusan terbaik dari setiap program studi. Nah, itulah yang kita wisuda secara offline. Selebihnya kita lakukan secara online. Dan memang kemarin itu sempat timbul sebelum itu ya. Jadi ada ibu marah-marah
dan itu jadi viral, dan kita sudah panggil datang ke kampus. Tapi ya ibu itu ya memang karena beliau lepas kontrol. Setelah datang ke kampus ya beliau minta maaf, kemudian ya kita juga tidak melakukan tindakan kepada putrinya karena kita paham itu. Malah beliau juga anaknya yang bungsu malah masuk lagi ke Unikom. Jadi itu pengalaman kita, dan barangkali kepada teman-teman di perguruan tinggi lain, itu barangkali bisa diterapkan. Terima kasih, Prof. Rudi. Terima kasih, Prof. Edi. Saya kira dulu nanti disimpan dulu nanti masuk. Saya dengar. Prof. Edi, terima kasih. Saya kira bisa menjawab pertanyaan, dan jika ada pertanyaan yang belum disampaikan nanti akan kami kirimkan ke Prof. Edi. Berikutnya ke pembicara kedua, ini dari Sumarhadi, Jakarta. Jauh juga ini dari Jakarta. Ini juga seperti komplimen juga. Prof. Pak Prabowo itu sangat rendah hati ya. Universitasnya sudah menduduki ranking ke-8 di seluruh Indonesia, termasuk 10 besar. Tetapi tetap ingin menjalin kerjasama dengan rekan-rekan yang lebih baik. Pertanyaannya, bagaimana kriteria memilih rekanan untuk menjadi partner dari BINUS? Ini pertanyaan 1A. 1B-nya, bagaimana kiat untuk meningkatkan peringkat Universitas Indonesia menjadi peringkat dunia seperti yang sudah dicapai oleh BINUS? Itu pertanyaannya, Prof. Mohon untuk memberikan penjelasannya atas pertanyaan Pak Sumarhadi tersebut. Terima kasih, Prof. Prof. Har, pendengar? Pendengar? Prof. Har? Prof. Har? Prof. Har, mendengar? Di-unmute, Mas. Unmute lagi. Di-unmute, Mas. Anda bisa bicara. Bisa? Oke. Silakan Prof. Har, kelihatannya sudah bisa. Silakan Prof. Har. Baik, Prof. Rudi, terima kasih. Mohon maaf tadi dari tadi saya unmute nggak bisa, dari hostnya dikunci. Oke. Tadi agak kurang jelas sedikit mengenai pertanyaan pertama, Prof. Boleh diulang karena apa tadi terputus begitu? Yang pertama, Prof. Rudi, BINUS itu maaf. sudah menduduki ranking 8, 10 universitas terbaik di Indonesia, tetapi masih rendah hati mencari partner dan bekerja sama dengan tim yang lebih baik. Halo, terdengar, Prof. Har? Ya, Prof. Dengar. Oke. Bagaimana kriteria menentukan rekanan partner untuk BINUS? Kriterianya apa? Itu pertanyaan 1A. 1B-nya itu adalah bagaimana kiat untuk menduduki peringkat dunia. BINUS sudah menduduki peringkat dunia, jadi bagaimana kriterianya agar universitas yang lain juga menduduki peringkat dunia? Itu pertanyaannya. Begitu Pak Har? Baik, Prof. Rudi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa didengar
mengenai kerjasama tadi sudah disampaikan bahwa sangat terbuka Bapak Ibu, karena kita percaya tidak bisa berjalan sendiri. Saya termasuk penggemar sepak bola Liverpool. Nah, itu tagline-nya sangat terkenal. You never walk alone, ya. Kita tidak bisa jalan sendiri, gitu. Ya, kita terbuka. Jadi kalau ditanyakan kriterianya, ya kriterianya sepanjang mau bersama-sama, gitu. Dan memang harus disadari supaya kerjasamanya langgeng itu win-win, ya, saling menguntungkan dalam aspek apapun lah, tidak harus finansial, ya. Saya sering melihat juga banyak perguruan tinggi hadir, diskusi dan sebagainya, atau BINUS juga diundang, ya, sharing. Kita sering jadi ketempatan magang gitu, staf-staf dari beberapa perguruan tinggi mau belajar, saya tawari magang kerja deh gitu di BINUS gitu. Jadi jangan cuma belajar aja, tapi sekalian mengerjakan. Sama apa saja, penelitian bersama kita bisa, ya, dana-dana yang ada kita satukan bersama. Publikasi, kebetulan BINUS semakin kuat dalam international publication, itu juga salah satu cara menjawab kalau kita mau masuk ranking dunia, ya kita dengan kapasitas yang terbatas, dengan dana yang juga terbatas, kita harus pandai-pandai memilih lah mana dari kriteria kelas dunia itu yang kita bisa punya nilai lebih, begitu, ya. Kekuatan yang kita miliki kita push gitu loh. Tapi yang kita lemah ya kita kerjasama saja, ya, begitu. Jadi Bapak Ibu, di situasi seperti saat ini sebetulnya masih menjadi pertanyaan juga mengenai ranking dunia itu. Karena salah satu kriteria ranking dunia itu adalah adanya international student misalnya, atau kegiatan internasional, di mana selama pandemi ini tidak bisa berjalan. Negara tertutup satu sama lain. Mahasiswa internasionalnya tetap ada, tapi kegiatannya online. Nah, apakah itu bisa dianggap? Itu masih juga pertanyaan. Jadi begitu Bapak Ibu, BINUS terbuka, senang, ya mau kerjasama seperti apa. Kita juga lewat NUNI itu banyak kerjasama, lewat BINUS juga membina beberapa stimik, ya, kumpulan stimik itu banyak juga, banyak, ya, membina dalam arti sederhana lah, ya, karena kita merasa sama-sama begitu. Nah, moga-moga melalui APBTSI kontribusi BINUS bisa juga dilakukan gitu. Itu Bapak Ibu, kalau kiat lainnya ya tadi, ya, semangat saja, pilih, tahu kriteria mana yang kita kuat, kita kuatin, dan yang lemah kita kerjasama gitu. Ya, puji Tuhan sampai sekarang bisa. Terakhir kemarin keluar dari QS untuk Asia, ranking Asia, sebelumnya BINUS 234 naik menjadi 227, ya. Kalau di dunia 801, ya puji Tuhan, dengan teman-teman perguruan tinggi negeri lumayanlah bisa nyalip beberapa perguruan tinggi negeri yang justru tempat saya kuliah dulu, gitu, ya. Paling tidak memberi kebanggaan pada rektornya kalau alumninya lebih baik, gitu. Itu Pak Prof. Rudi, mohon maaf kalau kurang menjawab, ya. Terima kasih. Prof. Har, terima kasih banyak, luar biasa. Hari ini kita beruntung dapat dua tokoh yang sangat inspiratif. Silakan Prof. Rudi, saya kembalikan. Kedengaran suaranya? Termasuk Prof. Har? Terdengar? Oke. Ya, terima kasih untuk paparan dua tokoh yang sangat inspiratif di dunia pendidikan ini. Ya, mudah-mudahan menambah pengkayaan pemahaman kita bagaimana mengelola universitas. Saya kira waktu sudah pada ujungnya, tentu kita harus akhiri.
Dan pertanyaan yang belum terjawab boleh nanti dikirim langsung ke panitia dan panitia akan memberikan jawabannya langsung. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap pembicara yang inspiratif ini. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk pembicara ini. Terima kasih sekali lagi dan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Prof. Rudi yang telah membantu mengatur, mengarahkan jalan acaranya webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua pembicara kita yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan juga telah merespon pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Dan juga kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang pertanyaannya masih belum dijawab, mungkin nanti akan dihubungi oleh panitia tentang jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami juga akan memberikan rekap pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh peserta webinar pada hari ini kepada pembicara agar bisa direspon. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara inti. Sebenarnya yang kita tunggu-tunggu adalah acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia 2020. Nah, untuk itu kita menuju ke acara pelaporan tentang pelaporan pelaksanaan program kerja dan juga budget tahun 2020 Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dilanjutkan juga dengan penyusunan program kerja untuk tahun akademik 2020-2021 Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Untuk itu, mari kita sambut Sekjen Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang terhormat Profesor M. Arif. Kerja, mungkin Bapak Ketua Umum silakan untuk menyampaikan pengantar untuk masuki pada laporan program kerja. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam perjuangan. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh selahorde Asosiasi BPTSI seluruh Indonesia yang kami hormati dan kami cintai. Kita berada pada tahap akhir dari Rakernas kita untuk menyampaikan laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban pengurus pusat untuk melaksanakan berbagai rekomendasi yang diberikan di dalam Rakernas 2 di Makassar tanggal 16 dan 17 Juli tahun yang lalu. Secara garis besar banyak program yang terpaksa belum bisa kita laksanakan karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Tetapi pengurus pusat senantiasa berusaha seoptimal mungkin dengan berbagai keterbatasan yang ada,
itu untuk terus-menerus mengadakan konsolidasi. Konsolidasi kita bagi menjadi dua, yaitu konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal. Utamanya wilayah-wilayah dan masalah keanggotaan. Sepanjang 1 tahun lebih sampai dengan sekarang, sejak Rakernas 2 Makassar, pengurus pusat tidak pernah henti-hentinya mengadakan berbagai webinar. Webinar yang sangat fenomenal. Yang pertama ketika kita mengadakan Saresia Nasional di Universitas Esa Unggul pada akhir 2019. Hasil-hasilnya juga sangat fenomenal, yang juga sudah dikirim dari Sekretariat Jenderal kepada seluruh wilayah. Peristiwa fenomenal yang kedua ketika kita mengadakan seminar nasional dengan pembicara 3 tokoh sentral di lingkungan kita. Yang pertama Profesor Kus Biantoro sebagai Ketua Dewan Pakar sekaligus Ketua Yayasan Universitas Parahyangan. Yang kedua Profesor Haryanto Prabowo, tadi pembicara kita yang sangat mempesona. Kemudian juga Prof. Edi Suryanto Sugoto yang tadi juga menyampaikan materi yang cukup visioner. 3 produk yang dirumuskan betul-betul itu fenomenal dan substansial. Yang pertama telah dirumuskan dan sebagai guidance dari pusat ke seluruh anggota, bukan hanya wilayah. Yang pertama tadi ditegaskan lebih rinci oleh Prof. Haryanto Prabowo, strategi penyelenggaraan dan pelaksanaan PBM masa pandemik dan pasca pandemik. Cukup jelas tadi dapat kita ikuti. Yang kedua dirumuskan strategi penjaringan mahasiswa baru pada era pandemi COVID-19. Yang ketiga, Prof. Edi Suryanto Sugoto tadi menyampaikan kepada kita yang lebih rinci penjabaran hasil webinar kita mengenai strategi pendanaan. Cukup rinci, yang pada intinya memang di dalam situasi seperti sekarang, 2 hal pokok yang tadi disampaikan Prof. Edi, disarankan semua bentuk investasi fisik tadi tidak jelas, sekarang mudah-mudahan lebih jelas. Saya tidak mengulang apa yang tadi disampaikan. Yang saya sampaikan ada 2 hal pokok yang merupakan kata kunci dari Profesor Edi yang tadi mengenai pendanaan. Yang pertama, semua bentuk investasi fisik sebaiknya ditangguhkan. Itu yang pertama. Dana-dana yang terbatas karena berbagai limitasi situasi pandemik digunakan untuk peningkatan semua bidang yang non investasi fisik, utamanya tentu di dalam menciptakan SDM unggul, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Itu kata kunci yang kedua. Masih ada 1 kata kunci yang Prof. Edi Suryanto tadi sampaikan,
yaitu mengenai penciptaan ekonomi kreatif. Artinya dengan situasi sekarang dana-dana dari mahasiswa tentu tidak cukup. Oleh karenanya yayasan bersama pimpinan lembaga pendidikan tinggi harus memutar otak untuk mencari terobosan-terobosan dalam rangka menghasilkan dana-dana baru yang saya sebut tadi, strategi pembinaan dana secara kreatif di luar dari mahasiswa. Itu satu hal yang dilaporkan, laporan tertulis sudah disampaikan. Lampiran secara keseluruhan dari laporan tertulis itu ada sekitar 135 halaman. Nanti di dalam Munas akan kita berikan pertanggungjawaban. Kemudian di dalam rapat kerja dengan Mendikbud, kita dilibatkan pada saat itu. Kita juga menyampaikan input tertulis kepada Mendikbud mengenai perumusan berbagai kebijakan, utamanya yang berkaitan dengan eksistensi dari BTS. Tertulis disampaikan saat itu. Berikutnya para Bapak Dirjen terkait itu juga memberikan tanggapan-tanggapan. Lalu yang terakhir yang juga sangat monumental kita sampaikan yaitu berkaitan dengan RUU Cipta Kerja, Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pada saat itu di bawah panduan Dewan Pakar kita mengadakan juga seminar nasional saat itu, sehingga kita menyampaikan 60 halaman tanggapan perbaikan tentang Cipta Kerja, utamanya buku ke-9 tentang pendidikan dan kebudayaan. Kita sangat rinci menyampaikan mohon masalah-masalah pendidikan dan kebudayaan itu mendapatkan perhatian khusus. Yang penting jangan sampai menabrak rambu-rambu konstitusi negara. Alhamdulillah, puji Tuhan, semua artikel mengenai pendidikan dan kebudayaan itu dicabut dari RUU Cipta Kerja. Sudah selesaikah itu perjuangan kita? Pasti belum. Kewajiban kita untuk mengawal berbagai peraturan pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada hari Rabu yang lalu, seperti kemarin saya sampaikan, saya dialog langsung dengan Menko Perekonomian sebagai wakil pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan, berbagai peraturan pemerintah. Saya mengadakan pembicaraan langsung dengan Wakil Ketua DPR RI yang pada waktu itu memimpin pengesahan. Saya bicara langsung dengan Panja untuk memberikan input berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ibu-ibu, bapak-bapak, Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 1187 halaman. Dibagi menjadi buku 1 dan buku 2. Hal yang sangat penting mohon diperhatikan oleh kita itu yang tercantum pada pasal 65. Itu berkaitan dengan masalah perizinan, masalah nirlaba, masalah KEK. Saya mohon dengan hormat ibu-ibu, bapak-bapak, itu tercantum di dalam halaman 484 dari buku Cipta Kerja. Dari pasal itu dielaborate di dalam penjelasan, saya mohon dilihat dengan cermat
penjelasan pasal halaman 240. Termasuk di dalamnya adalah masalah perpajakan. Tentu pengurus pusat sangat mengharap input dari wilayah-wilayah, dari anggota, apa-apa yang segera akan kita sampaikan kepada pemerintah. Di dalam dialog dengan Bapak Menko Kesra, Bapak Erlangga Hartarto, yang pertama mengenai perizinan, tidak akan mengalami perubahan. Perizinan kita tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, dan tetap Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020. Beliau menegaskan tidak pernah akan berubah. Prinsip nirlaba tetap. Sebentar lagi itu akan masuk PTLN, perguruan tinggi luar negeri, tetapi tetap nirlaba. Akan didirikan juga oleh sebagai badan penyelenggara adalah yayasan, tetap. Mereka sementara baru akan membuka program S2, tidak berubah. Jadi tetap perizinan tunduk pada peraturan perundangan yang ada, utamanya ya Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tetap. Kemudian perizinan tetap yang kami sampaikan juga adalah masalah KEK, Kawasan Ekonomi Khusus. Kita sampaikan kepada Pak Erlangga, jangan hanya untuk PTLN. Perguruan tinggi nasional yang ingin beroperasi di wilayah KEK juga mohon tetap diberikan izin, dan Pak Hartarto dan Wakil Ketua DPR saat itu menyatakan iya tetap akan dibuka kesempatan untuk itu. Cukup banyak yang kita sampaikan, jadi akan segera keluar 4 peraturan pemerintah mengenai tindak lanjut dan hal-hal, ada beberapa Perpres yang akan diterbitkan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Itulah secara garis besar, mungkin nanti Bapak Sekjen akan menyampaikan yang lebih rinci lagi. Yang terpenting adalah ke depan. Kita masih punya kesempatan beberapa bulan sebelum Munas. Sudah kita putuskan bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 10 sampai dengan pukul 3 akan diadakan rapat pimpinan nasional di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Itu memenuhi perintah anggaran dasar kita. Sebelum Munas kita mengadakan rapat pimpinan nasional supaya proses Munas itu berjalan lancar. Lalu agenda nasional yang kedua pasti tanggal 16 dan 17 Juli 2021 kita mengadakan Munas Nasional, Jawa Timur sebagai penanggung jawab. Itu berarti organizing committee tetap pada pengurus wilayah Jawa Timur. Tentu kami mohon event nasional yang sangat bersejarah bagi perjuangan kita itu diikuti oleh sebanyak mungkin anggota-anggota kita. Mungkin sebagai pengantar itu yang perlu saya sampaikan. Kita tidak pernah berhenti berjuang, kita tidak pernah berhenti melayani masalah-masalah anggota, dan kita diberi kesempatan setiap bulan sekali ada forum dialog offline dengan Bapak Dirjen Dikti dan pejabat-pejabat terkait itu di kantor kementerian kita. Saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami tetap berusaha semangat supaya segala sesuatunya dapat kita laksanakan. Di sisi lain kami mohon maaf banyak program yang terpaksa belum dapat kami realisasikan.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu-ibu, Bapak-bapak, Selahorde APPTSI seluruh Indonesia. Kemarin Bapak Dirjen Profesor Nizam cukup panjang lebar menyampaikan berbagai prinsip mengenai IQ, indikator kinerja utama, sangat rinci. Bagi wilayah yang memerlukan, silakan dihubungi Sekretariat Jenderal mengenai IQ yang sangat rinci. Ini ada sekitar 30 halaman di sini. Silakan nanti dicek yang memerlukan. Lalu yang kedua, guidance baru dari Menteri kita, kami mohon dengan hormat membaca episode ke-6 mengenai Merdeka Belajar. Sekali lagi episode ke-6. Ini ada prinsip-prinsip baru yang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Lalu yang terakhir saya mohon juga para ibu-ibu, bapak-bapak, utamanya pengurus wilayah, membaca dengan cermat indikator dan bobot untuk ranking and clustering. Terjadi penyempurnaan cukup mendasar pada indikator kedua, yaitu berkaitan dengan proses, menjadi sangat-sangat rinci. Yang juga mengalami perubahan untuk ranking and clustering itu adalah indikator atau variabel keempat mengenai outcome, sangat rinci di sini. Bobotnya masih tetap dari 4 variabel dan kepada kita tetap dimintakan data-data paling lambat 30 Juni 2021 karena setiap tanggal 16 Agustus Presiden kita akan mengekspos mengenai ranking and clustering perguruan tinggi nasional. 3 hal itu yang kami sampaikan. Jadi jika ada yang memerlukan, silakan dihubungi ke Sekretariat Jenderal. Terima kasih. Saya kembalikan Bapak Sekjen. Terima kasih Bapak Ketua Umum. Terima kasih Bapak Ketua Umum, Bapak Ibu yang saya hormati, secara rinci laporan program kerja nanti akan disampaikan ke wilayah. Dan sekarang saya memberikan kesempatan kepada Bapak Stef, Wakil Ketua Umum, untuk menyampaikan laporan keuangan secara global saja Pak Stef karena mengingat waktu, dan kemudian dilanjutkan dengan informasi mengenai web dan lain sebagainya. Pak Stef, siap? Stefanus tolong di unmute Pak Stefanus. Waketum ada tulisannya di itunya. Pak Stefanus. Sudah Pak Stef? Ya. Saya akan share screen mengenai laporan keuangan dulu.
Sudah terlihat? Baik, Ibu Bapak sekalian, kami sampaikan secara singkat laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dan aktivitas periode 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 sebagai perbandingan. Pada posisi neraca tidak terlalu banyak perubahan karena kita sebagai suatu asosiasi memang kita tidak mempunyai aktiva tetap, ya. Jadi pada tanggal 30 Juni ada 712 tercatat aset kita. Yang penting kita mungkin melihat kepada laporan aktivitas, ya, di mana kita lihat sekali bahwa tahun 2018 ya terdapat pendapatan yang luar biasa besar, yaitu sebesar 803 jutaan. Di mana dari 803 juta tersebut, sebesar 462 juta adalah penerimaan dari seminar-seminar. Ya, memang pada waktu tahun 2018, asosiasi mengadakan banyak seminar seperti seminar perpajakan dan lain-lain. Kemudian ada juga penerimaan dari sponsor. Nah, kemudian kita lihat bahwa untuk 2019 kita ada pendapatan, yaitu khususnya dari sumbangan-sumbangan tetap, ya, dari donor-donor tetap kita, para yayasan yang setia memberikan bantuan tetap kepada yayasan, sehingga ada terkumpul 207 juta. Untuk tahun 2020 ini sampai dengan pertengahan tahun kita sudah membukukan sebesar 290 juta. Dan berikutnya adalah beban, sehingga karena kita tidak mengenal rugi laba, maka yang ada hanya adalah kenaikan aset neto tidak berikat, ya, sebesar 98 juta sampai dengan Juni 2020. Ya, dengan demikian posisi kita adalah aset neto awal tahun kita menjadi 614. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya akan share screen lagi sebentar. Nah, ini ada beberapa informasi penting untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada para ketua wilayah, ya, yaitu bahwa website ABPTSI sudah dilakukan pembaharuan. Walaupun belum 100% sempurna, namun dengan bantuan BINUS, terima kasih Pak Bernard dan Mas Alex yang memberikan kesempatan sehingga tim BINUS terus bisa membantu kami dalam menyempurnakan dan memperbaiki website kita. Kemudian saya beritahukan bahwa apabila ingin menyampaikan berita tentang aktivitas di wilayah, silahkan disampaikan kepada pengurus wilayah dengan mengirimkan foto atau berita ke admin web. Ya, di situ sudah ada alamat admin web, bisa dilihat di web juga ada. Dan segera akan tersedia nomor WA yang bisa langsung dihubungi juga. Kami sedang mengatur supaya admin web juga mempunyai nomor khusus yang setiap saat bisa dihubungi. Kemudian kita tidak lagi melakukan pendaftaran anggota melalui website. Namun dengan mengisi form pendaftaran yang bisa diunduh di web kami. Nah, ini yang paling penting nomor 4, ya. Dalam rangka persiapan untuk Musyawarah Nasional 2021, maka akan dilakukan pengkinian data anggota, ya. Dan kenapa harus diperbaiki data anggota? Karena setelah kami periksa apa yang selama ini masuk dalam web itu kurang lengkap. Tidak tersedia misalnya susunan pengurus, ya, susunan organ yayasan itu ketua pembina dan lain-lain tidak ada. Kemudian juga tidak tersedia keterangan mengenai pengurus yayasan. Ya, mungkin hanya ada ketua yayasan, tapi tidak ada sekretaris, tidak ada bendahara, tidak juga tersedia para anggota dan lain-lain. Ya, jadi kami akan mengirimkan surat. Di sini sudah ada linknya, bisa dilihat sendiri. Kalau diklik nanti bisa terlihat bahwa di situ ada Google Form yang tolong para pengurus wilayah
membagikan kepada teman-teman di wilayah untuk melihat kelengkapan data. Kemudian yang berikutnya adalah kami mengharapkan sekali pengurus wilayah itu memeriksa nama dan jumlah anggotanya yang telah terdaftar atau belum terdaftar, ya, dengan kemudian menghubungi admin BEP. Seperti contohnya Pak Ridwan dari Sulawesi Selatan kemarin sudah memeriksa dan menyatakan ada sekian nama yang kurang. Ada juga informasi bahwa ada beberapa pendaftar yang menghubungi pengurus pusat yang sudah kami daftarkan dan sudah kami CC-kan kepada wilayahnya. Contohnya pada hari ini misalnya ada yang Bapak David Simbar dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung sudah bergabung dengan kami. Terima kasih Pak David sudah bergabung. Kemudian ada lagi ada Stikes di Medan kalau nggak salah ya. Jadi ini nanti kami komunikasikan juga dengan para ketua wilayah supaya posisi semakin kuat. Nah, dengan demikian kami berharap supaya menjelang Munas 2021 posisi anggota terdaftar dengan baik supaya nanti pelaksanaan daripada Munas bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, untuk itu ada satu lagi fitur yang kami tambahkan di website adalah setiap kali ada pembaharuan atau ada updating, ya, maka Bapak Ibu sekalian akan menerima sebuah link di email Bapak Ibu sekalian ya. Mohon dibuka, jangan langsung terus di-delete gitu, karena mungkin ada informasi penting dan sebagainya. Jadi seperti hari ini nanti bahan-bahan akan di-upload di web, jadi tidak perlu tanya-tanya, minta kirim ke sana kemari, karena sudah tersedia otomatis di website kita ini. Nah, jadi sistem notifikasi ini kira-kira mungkin sekitar akhir bulan akan berjalan. Kami sedang menghubungi semua ketua wilayah untuk menyampaikan email-email daripada pengurus wilayah, ya, sehingga semua itu akan kita masukkan dalam daftar notifikasi, ya, sehingga terbayang setiap kali kita mengupload suatu berita, mungkin ada sekitar 1000-an orang yang akan ternotifikasi. Dalam hal ini tentu termasuk Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, dan lain-lain, semuanya perlengkapan kepengurusan asosiasi. Demikian kira-kira dari saya, Prof. Arif, saya kembalikan. Silakan. Terima kasih, Pak Steve. Bapak Ibu yang saya hormati, acara hari ini akan kita lanjut, jadi rencana tidak pakai istirahat karena langsung kita selesai setelah acara laporan dari wilayah atau berbagai permasalahan dari wilayah yang ada. Untuk itu maka kami mengundang dari berbagai wilayah yang ingin menyampaikan laporan dan permasalahan untuk menyampaikan langsung, ya, tapi karena ini daring, jadi nanti masih ada kesempatan Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Stef tadi. Kalau agak kurang jelas nanti ada, insya Allah mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa bertemu di Jakarta, di Untar bulan Februari, ya, nanti bisa dipandu oleh tim teknis sehingga Bapak Ibu akan bisa melaksanakan pendaftaran dan lain sebagainya sehingga waktu Munas nanti bisa selesai. Tibalah gilirannya kita ingin mendengarkan beberapa laporan wilayah. Kami akan berikan kesempatan mungkin dari luar Jawa dulu, mungkin dari Sulawesi,
kemudian Sumatera, begitu ya. Silakan yang ada, tidak semuanya ya, karena ini keterbatasan waktu dan sistem. Maka kita akan bergantian. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menyampaikan. Dari Jawa Barat, kalau tidak tadi sudah ini Pak Sali. Pak Sali. Ya, mangga, nanti yang sudah siap saja. Silakan Pak Salih sampaikan berbagai hal. Pak Salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diklik. Pak Salih Iskandar, Jawa Barat. Pak Salih. Pak Salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salih Iskandar, Ketua BPTSI Jawa Barat, beserta 15-20 anggota pengurus yang mengikuti Zoom seperti ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum ABPTSI Pusat beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu para pengurus wilayah ABPTSI seluruh Indonesia. Perkenankan kami dari Jawa Barat melaporkan hal sebagai berikut. Yang pertama, kami sangat berterima kasih dengan adanya Rakernas seperti ini, jadi mengetahui betul tentang perkembangan dari Proknijam, dari sumber-sumber lain. Yang kedua, kami dari Jawa Barat berkolaborasi dengan LLDT 4, kemudian APTISI dan APERTI, sehingga ada satu forum komunikasi berempat. Jadi setiap keputusan atau masalah yang ada di Jawa Barat selalu kami diajak dilibatkan 4 organisasi ini. Kemudian kami sudah 2 tahun yang lalu memperjuangkan tentang PBB, dan alhamdulillah hampir seluruh kabupaten kota 27 kabupaten kota di Jawa Barat itu sudah mendapatkan bantuan tentang PBB. Yang paling besar itu adalah 50%, yang kecil itu 40% dari nilai PBB. Tapi itu pun harus memang kita mengajukan dulu kepada Dinas Pendapatan Daerah masing-masing. Jadi belum otomatis di dalam struktur PBB itu kita dipotong, karena seperti itu. Mungkin ada kesulitan teknis dari pihak Dinas Pendapatan Daerah masing-masing kabupaten dan kota. Kemudian yang kedua, kami memperjuangkan dari Jawa Barat sudah berlangsung 1 tahun lebih, yaitu tentang listrik. Dan alhamdulillah akhirnya untuk nasional, bahwa untuk listrik ini kita yang semula dari kelas bisnis sekarang menjadi kelas sosial. Tapi caranya juga memang tidak bisa langsung sekaligus dari pusat, tapi ya kita harus mengajukan permohonan para pimpinan PTS atau pimpinan yayasan mengajukan kepada gardu listrik atau restruk listrik kita tempat membayar di mana. Nah, kita ajukan disertai foto, kemudian disertai yang lainnya, sehingga baik listrik yang prabayar maupun token itu akan berubah. Mengajukannya sepengetahuan kami cuma 1 kali, tapi setelah struk dirubah maka ada pengurangan dari nilai listrik bersifat bisnis menjadi sosial. Kemudian juga kami selama pandemik ini di Jawa Barat mengadakan kerjasama dengan pihak Singapura secara webinar, kemudian juga mengadakan webinar karena memang kita belum bisa secara tatap muka, tapi tatap maya yang bisa kita laksanakan ini. Selanjutnya mengenai keanggotaan, memang di Jawa Barat ini cukup unik
karena ada 3 organisasi kita saling bahu-membahu. Teman-teman itu belum semua, kemarin baru sekitar 80-90 yang masuk anggota resmi. Tapi kalau dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh BPTSI itu lebih dari 300 orang. Karena di Jawa Barat itu ada 375 PTS, mulai dari universitas, institut, sekolah teknik, politeknik, dan akademi. Itu ada sekian. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah masalah keuangan. Keuangan di ABPTSI ini hampir mirip dengan ABPT Pusat, bahwa kami alhamdulillah mempunyai masih ada saldo untuk kegiatan ini, karena memang di Jawa Barat ini tidak terlalu membebankan kepada anggota. Kami selalu berhubungan dengan PTS-PTS yang sekiranya bisa membantu, karena kami sampaikan kepada beliau, kalau tidak mendapat bantuan kan 40%-50% dari PBB. Nah, kami minta sebagian, tidak minta uangnya, tapi minta untuk kegiatan. Jadi kegiatan di ABPTSI Jawa Barat ini hampir selama kami periode keempat ini, jadi 4 periode, jarang meminta kepada anggota, tapi selalu dibantu oleh PTS-PTS yang memang bisa diajak berbicara. Kemudian juga selanjutnya kami juga pada tahun anggaran 2018-2019 pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bersama-sama perjuangan Aptisi waktu itu dengan ABPTSI mendapatkan setiap perguruan tinggi itu dana bantuan kurang lebih 100-300 juta per PTS. Nah, kemarin kami di bawah koordinasi LRDT Prokuman untuk merumuskan dan menghadap kepada Pak Gubernur dan Ketua DPRD untuk menyampaikan ada bantuan bagi PTS atau mahasiswa yang memang terkena dampak COVID-19. Nah, hasilnya mudah-mudahan karena kemarin di akhir anggaran, itu belum, mudah-mudahan tahun 2021 bisa dianggarkan oleh Provinsi Jawa Barat. Saya kira itu hal-hal penting yang perlu kami sampaikan. Kami berterima kasih perjuangan ABPT Pusat yang telah melobi menyampaikan ide dan gagasan. Memang kami di dalam beberapa kesempatan baik di media cetak maupun elektronik, kami selalu mengomentari hal-hal yang memang tidak selaras baik keputusan di pusat maupun keputusan di daerah. Sehingga ABPTSI insya Allah hidup. ABPTSI hidup karena kami sampaikan kepada teman-teman bahwa kita adalah perjuangan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum, bahwa kalau tidak ada perjuangan dulu begitu undang-undang BHP digulirkan dan kita tidak merespon dengan baik ke Mahkamah Konstitusi, maka hilanglah yayasan-yayasan kita. Nah, setelah dijelaskan, alhamdulillah para anggota itu cukup memahami. Saya kira itu Pak Sekjen, terima kasih, selamat bertemu kembali dan kita sudah rindu, sudah ingin ketemu di mana dan kapan. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang boleh kita bertumbang nanti. Ada sumur di ladang boleh kita bertumbang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Jawa Barat. Selanjutnya ini ada wilayah yang luar biasa ini, menonton bareng-bareng ini kelihatannya. Sulawesi Selatan. Nah, ini rame nih ya. Di nonton videonya bareng-bareng. Silakan Sulawesi Selatan menyampaikan masukan, laporan secara singkat. Jawa Barat tadi sudah dimajukan, nanti tinggal laporan tertulisnya gitu. Sulawesi Selatan, nah ini luar biasa nih bareng-bareng. Silakan Pak Ridwan dan kawan-kawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Ketua Umum, Bapak Ketua Umum ABPTSI dan Sekjen ABPTSI. Salam
dari kami semua pengurus wilayah Sulawesi Selatan yang sedang melaksanakan mengikuti Rakernas tahun ini bersama, karena kita ini sudah sangat rindu untuk bertemu, tapi karena tidak diperkenankan ke Palembang, akhirnya kita berkumpul di sini di ruangan atau di gedung Yayasan Sandi Karsa, salah satu anggota dari ABPTSI wilayah Sulawesi Selatan. Ini ada Pak Mulyadi, ada Pak Lambang, ada Pak, semua di sini kita bertemu dan semua teman-teman pengurus. Dan kami menyampaikan bahwa semoga kita senantiasa sehat walafiat dalam menghadapi masa pandemik seperti ini. Salam juga buat teman-teman pengurus wilayah Sumatera Selatan yang telah sukses melaksanakan Rakernas pada tahun ini meskipun dalam keadaan dan platform daring pada kali ini. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, dari untuk semua pengurus, kami selama masa pandemik pengurus wilayah Sulawesi Selatan terus melakukan koordinasi dengan para pengurus dan juga teman-teman anggota, berikut juga berkoordinasi terus dengan Aptisi dan LLDikti dalam mengantisipasi masalah-masalah yang kita hadapi selama masa pandemik ini di kampus kita masing-masing. Kita senantiasa berkoordinasi untuk tetap menjaga dan mengawal kegiatan-kegiatan akademik di kampus kita masing-masing agar pandemik ini tidak menghalangi kegiatan proses belajar mengajar. Hal ini ketika awal-awal pandemik kita terus berusaha mencari cara, misalnya bagaimana bernegosiasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, untuk memfasilitasi pemberian kuota kepada mahasiswa dan perguruan tinggi kita untuk tetap melaksanakan kegiatan mengajar meskipun lewat daring. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kemarin sebelum kita ikut Rakernas ini, kami dari pengurus melaksanakan rapat mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota kita, dan teridentifikasi ada beberapa masalah yang mungkin pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada pengurus pusat terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik baik di perguruan tinggi maupun di yayasan. Yang pertama adalah mengenai dosen atau kuota dosen. Beberapa perguruan tinggi negeri sekarang ini membuka kesempatan untuk menerima dosen baru, dan kita di perguruan tinggi swasta banyak juga dosen kita yang berminat untuk pindah ke perguruan tinggi negeri yang membuka lowongan. Masalah yang terjadi adalah kita sudah membina membina karir dari dosen-dosen kita dan malah berinvestasi untuk pengembangan studi mereka, tetapi ketika ada lowongan perguruan tinggi negeri untuk menerima dosen, akhirnya banyak yang pindah ke perguruan tinggi tersebut. Kami tidak bisa menghalangi secara kontrak, karena kita juga sudah menetapkan kontrak di masing-masing perguruan tinggi. Namun kami mengusulkan kepada pemerintah agar ada pembatasan-pembatasan yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri jika ada penerimaan dosen, sebaiknya tidak lagi menerima dari dosen yang sudah berstatus dosen di perguruan tinggi swasta. Atau kami mengusulkan kepada pemerintah melalui ABPTSI pusat bahwa sebaiknya ada jatah atau peningkatan kuota dosen perguruan tinggi swasta dijadikan sebagai dosen APNS. Karena sekarang ini jumlahnya semakin, kota tersebut kita rasakan semakin menurun, tidak seperti pada tahun-tahun 5 sampai 10 tahun yang lalu.
sehingga jumlah kuota untuk dosen PNS, untuk dosen PTS untuk dinegerikan, untuk di PNS-kan itu sangat minim sekali yang kita rasakan. Melalui HBPTC Pusat mungkin aspirasi dari teman-teman untuk menambah kuota dosen menjadi PTS untuk menjadi PNS mungkin perlu ditambah. Yang kedua adalah masalah jumlah mahasiswa yang selama ini kita identifikasi secara umum menurun, mungkin juga disebabkan oleh terbukanya program-program jarak jauh dari universitas terbuka yang sudah marak sekali dilakukan di semua daerah di seluruh Indonesia. Kita mengidentifikasi bahwa universitas terbuka sekarang ini membuka program-program studi yang terdapat juga di perguruan tinggi swasta. Dan model pembelajaran di universitas terbuka sangat menarik untuk bagi mahasiswa baru, sehingga ini bisa mengurangi jumlah peminat untuk masuk di PTS. Namun demikian, izin pelaksanaan PJJ ini sangat eksklusif buat universitas terbuka. Dan ketika izin tersebut kita ajukan oleh perguruan tinggi swasta, persyaratan untuk membuka izin pelaksanaan program jarak jauh ini, pembelajaran jarak jauh ini sangat ketat, sehingga kami merasakan bahwa ada kebijakan yang tidak fair untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Kami melalui HBPTC Pusat mengajukan sekiranya ada relaksasi, ya, ada relaksasi aturan supaya persyaratan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini mungkin agak diperlonggar sedikit, berikut juga dengan adanya masalah-masalah yang kita hadapi dalam masa pandemik seperti begini. Kemudian yang ketiga adalah kita di perguruan tinggi swasta di wilayah Sulawesi Selatan itu mendapatkan edaran dari LLDikti terkait dengan penomoran ijazah nasional, ya. Dan itu kita sepakat semua bahwa penomoran ijazah nasional ini akan sangat efektif mengantisipasi adanya ijazah palsu. Dan kita semua setuju tentang hal tersebut. Namun pada edaran tersebut juga ada persyaratan-persyaratan tambahan yang sepertinya diharuskan oleh LLDikti yang terkait dengan pengecekan plagiasi tugas akhir mahasiswa dan harus menggunakan software yang direkomendasi oleh pihak LLDikti. Hal ini dirasa sangat beberapa perguruan tinggi swasta merasa berat karena tingkat plagiasi ini yang harus membeli softwarenya, kemudian mahasiswa kita ini memerlukan waktu lagi untuk pengecekan plagiasi. Dan yang lebih repot lagi adalah di dalam surat tersebut bahwa diharuskan mahasiswa tingkat akhir itu diwajibkan dibimbing oleh 2 orang pembimbing dan minimal dengan pangkat lektor. Kita paham sekali bahwa kondisi perguruan tinggi swasta kita ini tidak seragam kondisinya. Masih banyak perguruan tinggi kita yang masih minim dengan sumber daya yang minim dengan pangkat lektor, apalagi lektor kepala. Nah, kondisi seperti ini mungkin juga semakin memberatkan mekanisme-mekanisme yang ada di dalam kegiatan akademik kita. Mungkin hal itu saja, atau mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan? Cukup. Pak Sekretaris, sudah Pak? Ya itu saja Pak Ketua, Pak Sekjen, aspirasi dari kita dari Sulawesi Selatan mengenai masalah-masalah yang teridentifikasi oleh teman-teman. Dan saya perlu tambahkan juga ada tugas khusus dari pimpinan pusat oleh Ketua Umum kepada saya dan Pak Mulyadi mengenai Sulbar.
penunjukan atau pembentukan pengurus wilayah ABPTSI wilayah Sulawesi Barat. 2 hari lalu kami sudah mendapatkan nama-nama calon pengurus wilayah Sulawesi Barat dan sudah kami kirimkan kepada pengurus pusat, dan sudah ada pengganti dari almarhum Bapak Haji Hasan Sulur, dan teman-teman di Sulawesi Barat sudah sepakat bahwa ABPTSI wilayah Sulawesi Barat akan dipimpin oleh Bapak Anwar Sewang. Kalau Bapak Anwar Sewang hadir juga pada kelihatannya sudah hadir ya Pak. Jadi tugas saya selesai, Prof. Kami menunggu SK pengurus pusat terkait dengan pengurus wilayah Sulawesi Barat, dan teman-teman wilayah Sulawesi Barat menunggu acara pengukuhan dan pelantikan secara virtual. Mungkin itu dari kami. Salam sehat dari kami dari Sulawesi Selatan. Semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa berinteraksi secara fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Ridwan. Ya. Terima kasih. Sulawesi Barat kelihatannya sudah bergabung ya Pak Ridwan. Sulawesi Barat kelihatannya sudah bergabung ya Pak Ridwan. Pak Ridwan. Kelihatannya Sulawesi Barat sudah bergabung ya Pak. Iya Prof, sudah baru ini unmute Prof. Sudah Pak Sulawesi Barat sudah bergabung, diwakili oleh Pak Anwar Sewang. Oke, makasih. Ya Prof. Pak Anwar Sewang mungkin hadir pada hari ini, bisa menyampaikan. Mana Pak Anwar Sewang? Pak Anwar Sewang. Mungkin sebentar ya Pak, karena ya. Oke. Nanti yang lain ya, kita kasih kesempatan nanti Pak Ketua Sulber. Berikutnya adalah yang jauh dari Papua Barat. Pak Andi sudah siap? Pak Andi. Kalau belum ada, tadi Jawa Timur Pak Tugino. Mangga silakan. Pak Tugino. Hai. Mana bisa didengar suara saya, Pak? Ya, sangat jelas Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nggak Pak nih? Iya Pak. 1, 2. 1, 2, 3. Iya Pak. Bagaimana? Silakan Pak Tugino. Oh jangan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum, Pak Sekjen, Ibu Ketua BPTSI Sumatera Selatan, negara Rakernas tahun 2020 ini yang berbahagia, Bapak-bapak, teman-teman, pengurus ABPTSI seluruh Indonesia.
Alhamdulillah berkat ridha Allah kita pada hari ini dapat melaksanakan Rakernas walaupun dilaksanakan sebagian itu bisa luring dan sebagian kami daring. Pak Sekjen, kami bersama 20 anggota mengikuti kegiatan Rakernas ini dan alhamdulillah ya, acaranya memang mohon maaf ini sistem komunikasinya masih kurang bagus ini jadi sering putus, sering tidak kedengaran. Tapi pada intinya semuanya berjalan dengan lancar. Untuk Jawa Timur, hal-hal yang perlu kami sampaikan bahwa tanggal 23 September yang lalu kami mengadakan rapat, diantaranya dalam rangka pendataan ulang keanggotaan dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota. Di antaranya tadi memang sudah disampaikan baik itu dari Makassar maupun dari Jawa Barat itu sudah disampaikan. Yang pertama adalah UT atau Universitas Terbuka dan PSDKU. Memang kemarin Pak Dirjen menyatakan PSDKU itu akan direview kembali. Nah, kemudian yang UT ini seperti halnya dengan Makassar, jadi ini menjadi tantangan yang berat bagi PTS di Jawa Timur. Sedangkan PSDKU, hampir semua PTN yang di Jawa Timur itu melaksanakan. Hal yang lain juga bahwa untuk di Jawa Timur, PBB itu maksimum itu dikenakan 50%. Bahkan ada daerah itu yang tidak mengenakan PBB bagi PTS yang setempat. Jadi ini tidak sama. Oleh karena itu, kalau misalnya bisa ditekan lagi ya, PBB itu bisa 25%, ini harapan kami, apalagi masa-masa pandemi seperti ini, memang semua badan penyelenggara di Jawa Timur mengalami ya dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Bahkan untuk penerimaan mahasiswa baru pun tahun akademik 2020-2021 ini juga mengalami penurunan antara ya ada yang 70% tapi maksimum itu kurang lebih 25% penurunannya ini. Jadi ini sangat memprihatinkan ya. Kemudian masalah listrik, ya. Coba kami nanti akan melaksanakan seperti di Jawa Barat. Kami sudah berusaha memang setiap badan penyelenggara itu untuk mengajukan penurunan tarif listrik. Memang dari bisnis turun menjadi sosial. Karena sosial itu kan dibagi lagi, sosial yang bagaimana itu yang nah ini yang perlu akan kami adakan pendekatan. Jadi bagaimana yang seharusnya bisa diberikan kepada kami PTS-PTS tempat. Dalam masa pandemi ini kami juga dapat bantuan dari gubernur provinsi tentang bantuan untuk mahasiswa yang terdampak. Jadi cukup besar seperti yang di Unmer Malang aja itu mendapat
800 juta, tapi kalau nggak terserap supaya dikembalikan. Jadi ini seluruh Jawa Timur mendapatkan bantuan itu ya, melalui kabupaten kota pelaksanaannya. Ya. Kemudian yang lain-lain tentang keanggotaan. Jadi keanggotaan memang rupanya pandemi ini berdampak. Kami berusaha untuk mengadakan daftar ulang dengan melaksanakan pembayaran uang pangkal, tetapi rupanya sampai sekarang ada kendala. Oleh karena itu, nanti mungkin dalam rapat bulan Februari tahun depan, rapat nasional, ini perlu kita sepakati anggota yang hadir itu apakah yang sudah terdaftar dengan uang pangkal tadi atau yang sudah mengisi formulir yang kami sediakan. Ini jadi rupanya di Jawa Timur ada kendala yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Pak Sekjen, kami mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan Munas tahun 2021. Mudah-mudahan amanah yang diberikan ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dari Jawa Timur. Kalau masalah keuangan, kami sama dengan Jawa Barat maupun dengan yang di pusat. Jadi tidak membebani anggota. Sekian Pak Sekjen, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuk. Terima kasih. Tadi mungkin menanggapi yang tadi Pak soal keanggotaan. Jadi kebijakan Pak Ketum dan kita semua bahwa 500 itu adalah bagi mereka yang sudah membayar. Tapi kalau misalnya tidak membayar pun, asal yang sudah terdaftar, maka dia diperbolehkan untuk ikut asal mendaftar, Pak Tuk. Clear ya? Terima kasih Pak Tuk. Berikutnya adalah yang sudah kelihatan di sini. Bapak Ibu, nanti kalau jam 1 kita sepakat kita selesai acara ini, nanti Bapak Ibu yang belum berkesempatan, maka pada saat Rapimnas kita dahulukan untuk menyampaikan berbagai permasalahan. Berikutnya adalah DKI yang sudah muncul. Silakan Pak Ramlan. Pak Ramlan Siregar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada teman-teman dari wilayah Sumatera Selatan yang sudah berhasil menyelenggarakan rapat kerja nasional ini. Mudah-mudahan nanti segera setelah masalah pandemi COVID ini selesai, kita bisa melaksanakan kegiatan yang lebih meriah lagi. Kami dari DKI Jakarta untuk kegiatan seminar ini mengikuti 30 orang, 30 yayasan, tidak termasuk para fungsionaris pengurus pusat seperti Profesor Ari, Profesor Thomas Suyatno dan lain-lain. Jadi yang di luar itu. Jadi kalau dengan itu mungkin ya ada sekitar 40 lah barangkali dari DKI Jakarta yang ikut dalam acara ini. Tidak banyak yang ingin saya laporkan kepada Bapak Ketua Umum dan Bapak Ibu sekalian, karena setelah dilantik beberapa waktu yang lalu, kami baru tanggal 4 November yang lalu mengadakan rapat pendahuluan untuk perkenalan pengurus dan konsolidasi.
kami merencanakan memang setelah itu 2 atau 3 minggu kemudian baru akan mengadakan rapat untuk melakukan identifikasi berbagai permasalahan. Oleh karena itu yang sudah kami sepakati adalah kami dalam waktu segera akan menyampaikan formulir pendaftaran atau registrasi ulang kepada semua. Walaupun yang sudah mendaftar, tapi kami akan minta pengisian formulir registrasi ulang keanggotaan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia wilayah DKI Jakarta. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari DKI Jakarta yang kurang lebih 300 yayasan ini bisa mengisinya. Kalau sampai sekarang sih sebenarnya yang mengisi itu kurang lebih sekitar 60-an yayasan. Tapi nanti akan kami ulangi lagi. Barangkali kalau dari DKI Jakarta, kalau permasalahan yang persis belum dapat saya sampaikan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami dalam waktu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan. Tetapi satu yang sudah kami sepakati adalah bahwa kami akan segera membicarakan dengan pihak-pihak yang terkait tentang masalah perpajakan untuk perguruan tinggi kita. Itu karena ada beberapa dari teman-teman yang menghadapi permasalahan itu dengan pihak otoritas pajak. Jadi itulah yang dalam waktu dekat ini akan segera kami lakukan, dan juga beberapa rapat konsolidasi dalam waktu dekat ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa bekerja dengan bersama-sama. Seperti yang dikatakan tadi itu, marilah kita bekerja sama untuk kemajuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramlan, Ketua Wilayah DKI. Karena baru jadi belum banyak yang bisa dilaporkan, tapi keanggotaannya sudah bertambah ya. Pengurusannya saja ada 50 lebih. Pak Ramlan ya. Berikutnya Bapak Ibu, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah Pak Cuk, mangga, atau yang mewakili. Kalau responnya lama, kami tinggal dulu. Berikutnya Bali. Pak Wisnu, mangga, tadi ada Pak Wisnu. Siap. Iya, ini dia. Ini Waketum juga ini. Mangga Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, damai budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam sehat dari Bali untuk Bapak kita semua. Dapat kami sampaikan ABPTSI wilayah Bali hari ini hadir 15 peserta, dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pandemi ini. Bali minus 10. Dengan pandemi ini Bali mengalami minus 10%, gitu. 10%, artinya secara ekonomi memang kita sangat terpuruk dan sangat terpukul ya, dengan pandemi ini. Dan perguruan tinggi pun mengalami hal yang sama. Jadi tingkat isian kursi untuk perguruan tinggi swasta ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tidak saja di swasta, Udayana pun melakukan rekrutmen mahasiswa sampai 3 kali gitu. Artinya ini juga akan mengambil jatah dari teman-teman di swasta. Namun demikian kita masih bisa tetap tersenyum. Artinya perguruan tinggi swasta, karena memang basic kita adalah nirlaba, kemudian kita juga merupakan organisasi sosial yang memang concern di bidang pendidikan, tentu ini masih bisa berjalan dengan baik. Dan pemerintah Provinsi Bali, kebetulan saya juga adalah salah satu tim ahlinya Pak Gubernur, itu pemerintah Provinsi Bali sudah mengucurkan bantuan juga kepada seluruh perguruan tinggi, khususnya dalam hal
kepada mahasiswa miskin gitu. Dan rata-rata dan kampus kami dapat sekitar 1,3 M ya, dan rata-rata di antara kisaran itu. Dan tentu ini juga akan sangat membantu proses khususnya kepada mahasiswa. Dan di banyak teman-teman kita juga memberikan subsidi pulsa untuk mahasiswa, karena kita sekarang semua kegiatan dilakukan dengan daring. Artinya proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Dan sebagai sharing juga Bapak Ibu sekalian, kami baru saja kedatangan tamu dari asesor untuk 9 kriteria, khususnya di institusi. Tentu ini menjadi satu hal yang penting untuk disepakati dan dirumuskan bersama oleh pengurus pusat ya Pak Prof. Arief. Ternyata aspek-aspek kerjasama, kemudian hal-hal yang bersifat kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional dan internasional lah yang kemudian masuk ke dalam kriteria penilaian. Sementara hal-hal yang sifatnya regional, kemudian lokal itu tidak menjadi salah satu pertimbangan dalam rangka pemenuhan kriteria 9 itu. Oleh karenanya tentu akan menjadi sangat strategis apabila asosiasi mendorong kerjasama antar perguruan tinggi di bawah naungan yayasan masing-masing untuk melaksanakan kerjasama atau membuat MOU sehingga ini bisa terkoordinir dengan baik melalui asosiasi kita gitu. Karena ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita di kampus, khususnya apakah itu kerjasama penelitian, pertukaran mahasiswa, kemudian pengabdian masyarakat, artinya tridharma perguruan tinggi. Ini kalau kita bisa melakukan kerjasama yang intens, itu saya pikir ini menjadi satu hal yang baik. Dan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, misalnya dari BINUS ya, ini menjadi penting untuk dibudayakan atau di-share atau disimulasikan Pak ya, kepada teman-teman kita di perguruan tinggi swasta, khususnya di luar daerah yang mungkin secara dukungan teknologi ini masih kurang. Jadi ada semacam kebijakan bersama atau kebijakan dari lembaga kita untuk kemudian kita push gitu ya, kita push ke perguruan tinggi swasta untuk kita bantu mereka, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, kemudian jaringan-jaringan yang lebih banyak. Dan tentu juga saya memohon ini hasil rakernas kita ini juga bisa dimasukkan menjadi salah satu rekomendasi agar pemerintah pusat benar-benar bisa memberikan dukungan paling tidak bandwidth atau apalah teknologi informasi kepada seluruh perguruan tinggi swasta di Indonesia. Ketimbang dana-dana yang disiapkan untuk COVID ini arahnya hanya bantuan langsung. Kalau saya sih lebih condong bantuan untuk dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi atau perguruan tinggi swasta itu diarahkan pada kemudahan dan kemurahan pembiayaan di bidang internet gitu ya. Jadi ada internet gratis lah gitulah kasarnya, sehingga apa yang diprogramkan program daring kemudian didukung dengan pendanaan yang memadai serta teknologi informasi yang juga mumpuni, sehingga kebijakan itu tidak sekedar kebijakan tetapi memang ada tindak lanjut dan dukungan dalam rangka bagaimana efektivitas kebijakan itu bisa berjalan. Nah, untuk yang lain saya pikir kita masih tetap semangat, Bali masih tetap semangat, lebih-lebih lagi menyongsong Munas Surabaya. Mudah-mudahan 2021 kita sudah terbebas dari belengguan COVID dan kita bisa bersilaturahmi, berkumpul, bertemu secara offline, karena kita sudah kangen banget nih ingin ngumpul-ngumpul lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Prof. Arief. Salam dari Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu. Ini proses bantuan. Oke.
Pak Wisnu, target anggota bagaimana? Anggota tidak ada perubahan karena memang tidak ada penambahan dan tidak juga berkurang. Jadi kita tetap solid. Jangan sampai kurang lah. Satu dalam Persatuan Asosiasi ABPTSI wilayah Bali. Amin. Itu sampai sini. Kita tetap satu dan tidak ada duanya. Makasih Pak Wisnu. Berikutnya adalah siap-siap yang lain ya. Ini tadi sudah saya sebut itu. Coba yang ini Jogja, silakan. Pak Lutfi mungkin atau wakil. Kalau agak lama, Lampung, Prof. Pak Andi. Pak Ketua atau Sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof. Arif? Sehat Prof ya? Ya, ada Pak Ketum nih. Ya, alhamdulillah ada Pak Ketum juga. Terima kasih Pak Ketum. Unmute lagi. Ya, Pak Andi suaranya, Pak Andi suaranya nggak kedengar, termute mungkin. Dicoba lagi Pak Andi. Baik. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, Pak Thomas dan pimpinan semua yang kami hormati, terima kasih terutama kepada Sumatera Selatan yang sudah menyelenggarakan acara Rakernas dengan menurut saya sangat baik sekali meskipun ada kendala-kendala teknis di lapangan. Dan juga seluruh pimpinan wilayah yang lain. Kami dari Lampung tentu ada beberapa hal persoalannya. Pertama juga masalah-masalah yang terkait dengan masalah keanggotaan. Karena dari 80 yayasan ataupun perguruan tinggi ini kan belum semua yang terdaftar. Namun ke depan Pak Arif kita akan selalu melakukan konsolidasi sehingga jumlah keanggotaan ini semakin bertambah dan semakin solid. Nah kemudian yang kedua Pak Arif, persoalan di Lampung ini sebetulnya sama seperti kawan-kawan yang ada di daerah yang lain. Pertama terkait dengan masalah pajak Pak ya, karena yayasan-yayasan ini diuber-uber pajak dan memang itu menjadi kewajiban kita. Namun apabila kita bisa menginisiasi ini menjadi persoalan bersama di Jakarta, tentu ada hal-hal yang bisa mengurangi beban yayasan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga seperti yang disebutkan dari Pak Tugino masalah tarif listrik Pak. Kami sudah berusaha untuk bisa mendekatkan ya dan koordinasi dengan Pak Gubernur Lampung dan diinisiasi bersama APTISI agar ada keringanan-keringanan terutama dalam kaitan dengan tarif sosial yang paling murah ya untuk kampus. Saya juga pernah merasakan Pak bagaimana PLN ini menerapkan tarif bisnis. Kebetulan di yayasan saya ada sekolah-sekolah ya, Sekolah Global Surya. Pada waktu itu kami mendapatkan tarif bisnis yang setiap bulannya itu bisa mencapai angka yang cukup besar ya, antara 40 sampai 50 juta per bulan. Tapi sekarang ini alhamdulillah bisa turun menjadi 8 juta, 9 juta per bulan. Ini merupakan berkah bagi kita. Dan yang terakhir barangkali sama seperti kawan-kawan yang lain, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di masa pandemi ini. Ada sedikit gangguan karena memang persoalan pandemi ini tentu akan berpengaruh terhadap itu. Namun di sisi lain dua hal, yang pertama tadi dari universitas terbuka dan yang kedua dari PTN-PTN yang
menerapkan penerimaan mahasiswa baru dengan beberapa kali penerimaan. Ini juga sangat mengganggu kondisi jumlah mahasiswa yang bisa didaftar ke PTS. Nah, ini juga seharusnya sudah menjadi bagian daripada asosiasi kita untuk bisa disuarakan agar perguruan tinggi negeri dan universitas ini bisa membatasi diri dalam penerimaan mahasiswa baru. Pak Sekjen yang kami hormati dan Pak Ketum, tentu itulah hal-hal yang kita harapkan dari badan asosiasi kita ini. Namun juga tentu kita harus menerima apapun yang menjadi konsekuensi ini semua. Yayasan harus bisa mampu melakukan banyak hal agar kampus tetap bisa berjalan sesuai dengan misi Tridharma Perguruan Tinggi. Saya rasa demikian laporan dari Lampung, Pak Sekjen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, Ketua Wilayah Lampung, yang juga tahun sebelumnya anggota DPD dari Lampung RI ya, dari DPD RI. Selanjutnya Banten, Pak Dr. Mulia. Banten, Bapak Ibu, kita masih Baik, terima kasih Pak Sekum. Izin dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar tidak suaranya? Pak Sekum. Mohon maaf karena kami di dalam perjalanan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang kami hormati Ketua Umum ABPTSI Prof. Thomas serta Wasekum dan jajarannya, kemudian wabil khusus Dewan Pakar, Pertimbangan, dan Dewan Kehormatan. Secara spesial juga saya sampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Ketua BPTSI Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah berhasil menyelenggarakan acara Rakernas ini dengan baik, lancar, dan sukses. Serta yang saya hormati seluruh pengurus di wilayah seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin baik yang virtual maupun yang ada di Sumatera Selatan yang saya hormati, yang berbahagia. Izinkan dari Banten ingin menyampaikan bahwa sejak pelantikan terbentuknya pengurus BPTSI Banten di tahun 2018, yang kemudian langsung kami lakukan juga seminar yang dihadiri oleh Dirjen Dikti saat itu, sekaligus pelantikan. Alhamdulillah kita sudah memberikan pelayanan terhadap anggota
Yang utamanya adalah di tahun pertama kami melakukan konsolidasi penguatan fungsi yayasan. Di dalamnya termasuk adalah orientasi bagaimana melakukan penggabungan PTS. Dan alhamdulillah ada beberapa perguruan tinggi yang tadinya sekolah tinggi di Banten sudah menjadi universitas. Artinya ada perkembangan kehadiran BPTSI di Banten. Lalu kemudian juga di tahun yang sama kita juga melakukan penguatan percepatan fungsional dosen untuk percepatan kepada lektor kepala ataupun guru besar. Dan kita fasilitasi dengan bentuk seminar dan juga yang cukup signifikan, dan namun memang masih sangat untuk menimpa profesor. Lalu berikutnya Pak Mulia Rahma mitigasi ini kami buat mitigasi berdasarkan menjadi tiga term. Short term-nya adalah yang pertama kami serahkan kepada setiap penyelenggara baik itu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi ataupun yayasan untuk bagaimana masih terdengar tidak? Terdengar tidak, Prof? Agak kurang jelas, Prof, terdengar, Prof? Kurang jelas. Terdengar tidak? Kurang jelas. Ini di perjalanan, mohon maaf. Ini dulu, istirahat dulu Pak Mul. Ya, baik, kalau begitu dipersilakan ke yang lain dulu, Prof. Saya berhenti karena di jalan boleh tol. Ya. Oke. Selanjutnya Sumatera Utara. Apakah ada yang mewakili? Tadi saya lihat ada Sumatera Utara. Halo, dari Sulbar Pak Sekjen. Ya, dari Sulbar Pak Sekjen. Sulbar, Sulawesi Barat. Oh ya, Sulawesi Barat. Boleh Pak. Terima kasih banyak Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Prof. Arif, Sekjen, dan Bapak Prof. Thomas yang saya muliakan, sehubungan dengan keberadaan kami di Sumbar setelah almarhumnya Bapak Hasan Sulur, oleh Pak Gubernur menyampaikan kepada kami bahwa segera dilakukan pembaharuan pengurus untuk terdengar Pak Prof ya? Terdengar suaranya? Pak Prof? Terdengar suaranya? Halo? Pak Sekjen, terdengar suaranya? Terdengar, cukup terdengar. Di Jakarta terdengar. Saya informasikan bahwa setelah Pak Hasan Sulur wafat, kami melakukan konsolidasi dan menghadap ke Gubernur agar segera membuat kepengurusan baru. Dan alhamdulillah kami sudah lakukan, karena sehubungan dengan pencairan dana bantuan kepada beberapa perguruan tinggi yang ada di bawah koordinasi ABPPTSI Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami sudah mengirim melalui Pak Ridwan, sebagaimana diinformasikan tadi oleh Sulawesi Selatan, bahwa untuk peng-SK-an kepengurusan baru ini selanjutnya untuk pengukuhannya nanti kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pengurus Pusat. Selanjutnya yang ingin kami pertanyakan di sini adalah apa yang disampaikan oleh ABPPTSI dari wilayah-wilayah lain pada prinsipnya sama, Pak Prof. Prinsipnya sama,
Namun kendala-kendala yang kami hadapi di sini tentu apa yang disampaikan Lampung tadi semacam UT, semacam perekrutan dosen di PNS, di PTN juga sangat mengganggu. Artinya mengganggu dalam artian kami terbatas jangkauan untuk mendapatkan aset kepada mahasiswa baru, misalnya tenaga kependidikan, apalagi dalam borang APT dan AIPT sekarang ini sangat mengharapkan agar adanya rasio dosen. Nah, barangkali oleh pihak ABP PTSI Pusat barangkali bisa berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama untuk penerimaan mahasiswa baru ini agar diatur dengan baik, jangan terlalu banyak gelombang-gelombang sehingga PTS tidak dapat kebagian misalnya. Kemudian berikutnya barangkali juga melalui ABP PTSI Pusat, barangkali kami sarankan agar bisa berbicara dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan untuk mengenai masalah pajak yang kami harus tanggung ini, Prof. Jadi pada prinsipnya semua permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman dari wilayah lain pada prinsipnya sama, Prof. Dan mengenai keberadaan kami menjelang musyawarah nasional ini, barangkali kami berharap agar kami mendapat persetujuan dengan bentuk terbitnya SK dan sekaligus diadakan pengukuhan untuk kami. Barangkali cukup untuk itu kami sampaikan, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak calon ketua Sulbar. Setelah dapat arahan dari ketum akan segera di SK-kan dan nanti akan kita adakan pelantikan secara Zoom, Pak, ya, sesegera mungkin seperti di Kalimantan Barat sebelumnya juga demikian dan lancar ya pelantikannya. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti karena waktunya tidak semua wilayah bisa menyampaikan karena jam 1 kita harus sudah selesai dan persiapan dan lain sebagainya. Prof. Arief, tapi bisa lanjut saya? Banten, mangga lanjut. Tadi 3 rekomendasi tadi kelihatannya. Mangga, Pak Mulya, Pak Dr. Mulya. Silakan Pak. Pak Mulya. Pak Mulya. Pak, sudah terdengar Pak? Mangga, silakan. Sudah terdengar, ya. Ya baik, saya lanjutkan juga wabil khusus kepada Sumatera Selatan, Ketua Asosiasi PTSI Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan acara Rakernas ini. Meskipun dalam pandemi, tapi kita sudah mendapatkan esensi dari pertemuan dan pentingnya pertemuan ini untuk anggota ataupun pengurus se-Indonesia. Baik Pak Ketua Umum beserta juga yang saya hormati para ketua wilayah di se-Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam semangat, semoga terus kita diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa membimbing dan juga menyelenggarakan perguruan tinggi secara profesional dan proporsional. Baik, Profesor, saya akan mengawali dari sejak dilantiknya kami tahun 2018, yang sebelumnya kami bergabung dengan Jawa Barat. Alhamdulillah, saya berterima kasih dengan Jawa Barat yang banyak memberikan inspirasi dan juga
pengetahuan tentang bagaimana BPTSI Banten bisa juga eksis di tahun 2018. Sejak tahun 2018 itu kami alhamdulillah melakukan yang pertama adalah konsolidasi yayasan. Konsolidasi yayasan yaitu termasuk juga penguatan yayasan dan berorientasi pada penggabungan perguruan tinggi swasta. Dan alhamdulillah pada tahun itu respon dari itu loh, kami nota respon dari para anggota juga alhamdulillah ada beberapa perguruan tinggi yang tadinya sekolah tinggi sudah menjadi universitas. Lalu kemudian di tahun yang sama kita juga melakukan penguatan sumber daya manusia, tenaga pendidikan, yaitu bagaimana percepatan kepada lektor kepala dan dosen dan guru besar. Alhamdulillah itu juga kita melakukan 2 kali kegiatan baik melalui seminar maupun workshop. Lalu kemudian di tahun ketiga kita melakukan penguatan atau kapasitas building terhadap tenaga yayasan terkait dengan bagaimana pengelolaan perpajakan, baik itu laporan keuangannya dan sebagainya. Lalu pada tahun ketiga dalam artian di tahun 2020 kita berorientasi fokus kepada mitigasi yang pernah saya sampaikan di awal tahun 2020 kepada Asosiasi BPTSI untuk segera melakukan mitigasi, itu kami pun lakukan dan kami pun memberikan wawasan itu kepada seluruh anggota dan pengurus. Yaitu mitigasi yang pertama adalah mitigasi short term, jangka pendek, berorientasi pada bidang keuangan dan juga proses pembelajaran, bagaimana pembelajaran di era pandemi. Lalu kemudian di mitigasi short term ini juga kita serahkan kepada seluruh masing-masing perguruan tinggi untuk memberikan penyelesaiannya terkait dengan alhamdulillah beberapa perguruan tinggi sudah melakukan ada pemotongan biaya kuliah, ada yang memberikan pulsa dan sebagainya. Ini mitigasi yang pertama. Lalu kemudian mitigasi yang kedua adalah juga bagaimana mengantisipasi proses pembelajaran yang diorientasikan pada blended learning. Artinya apa? Artinya setiap perguruan tinggi harus mampu untuk bukan saja penyelenggaraannya secara offline yang mungkin bisa dilakukan secara offline, ada yang juga dilakukan secara online, dan itu mitigasi di kedua ataupun di midterm ini kita juga bisa berhasil melaluinya. Mitigasi yang ketiga yang juga kami lakukan koordinasi dengan LLDikti, seperti yang Jawa Barat lakukan juga kami bersama-sama berkoordinasi dengan LLDikti terkait dengan persoalan mahasiswa yang meminta keringanan. Dan itu kita sudah lakukan dan lakukan pendekatan dengan gubernur. Kami sampaikan juga itu apresiasi Gubernur Sumatera Selatan yang memberikan bantuan kepada mahasiswa di provinsinya. Itu kami sampaikan juga sebagai manifestasi pemerintah yang mengapresiasi keberadaan perguruan tinggi swasta. Namun sampai sekarang belum ada respon terkait dengan apa yang kita sampaikan. Nah, demikian juga kami memberikan orientasi pembelajaran bagaimana yang disampaikan oleh Profesor Rektor Binus terkait dengan bagaimana blended learning, terus kemudian bagaimana mengadaptasi dengan multi-channel learning, dan sebagainya. Itu juga kami berikan kesempatan kepada para dosen. Nah, untuk terkait dengan pendanaan, kami seperti Jawa Barat tidak membebankan kepada anggota. Alhamdulillah, kami setiap memiliki kegiatan itu setiap perguruan tinggi siap menjadi hostnya. Dalam hal ini kami sampaikan juga seperti STEMIC Global, Universitas Raharja, kemudian juga Stikes ini Ibu Ida, dan itu beberapa banyak juga perguruan tinggi yang mensupport terkait dengan kegiatan Asosiasi BPTSI. Sementara
itu yang bisa kami sampaikan, karena mohon maaf Pak Sekum, saya dalam keadaan baru sembuh. Baru ini perjalanan pulang dari rumah sakit. Baru keluar dari rumah sakit, jadi kami belum bisa mencatat secara keseluruhan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi Banten atau wilayah Banten. Namun insya Allah dalam Rapimnas nanti insya Allah kami akan membuat laporan secara sistematis dan juga terukur. Itu saja, terima kasih atas waktunya Pak Sekum, Pak Sekjen, terima kasih Pak Ketum, terima kasih Pak Ibu Ketua Asosiasi BPTSI Sumatera Selatan, semuanya terima kasih, semangat, dan semangat, tetap sehat. Terima kasih Pak Mulya, Ketua Wilayah Banten. Bapak Ibu, karena waktu ya ini sudah menjelang pukul 1, kami bersepakat jam 1 kita sudahi. Sekarang Bapak Ketum akan menyampaikan tanggapan dan sekaligus nanti menutup acara. Iya, menutup acara, dan Ibu Ketua Wilayah mohon di sini untuk acara penutupan. Pakai itu kali ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat saya hormati, saya banggakan. Terima kasih atas semua respons, input yang diberikan berkaitan dengan laporan pusat dan berbagai kegiatan yang kita lakukan. Ada 4 hal substansial yang perlu kami tanggapi sekaligus sebagai pemberitahuan dan guidance. Yang pertama berkaitan dengan tarif listrik yang kita minta untuk dialihkan menjadi tarif sosial. Itu masih di breakdown, sosial itu begitu banyak. Kita sudah menulis surat resmi kepada direksi PLN pusat dan sudah dijawab. Oleh karenanya Bapak Sekjen juga Ibu Lis, jawaban dari direksi PLN mohon segera dikontribusikan ke semua wilayah sebagai guidance. Pengalaman Bapak Salih Iskandar, Jawa Barat, tadi juga disampaikan permohonan pengalihan tarif ke sosial itu diajukan secara individual, tidak bisa diajukan secara nasional. Jawa Barat yang sudah diberlakukan tentu saja yayasannya Pak Salih. Nah, yang lain-lain mungkin dengan cara yang diperjuangkan oleh Pak Salih untuk yayasan beliau itu bisa dilakukan hal yang sama. Jadi jawaban dari pusat nanti segera kita distribusikan ke wilayah-wilayah. Yang kedua, yang semua tadi menyinggung masalah perpajakan. Sekali lagi mengenai masalah perpajakan, saya mohon dengan hormat ibu-ibu, bapak-bapak membaca dengan cermat penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 halaman 240. Halaman buku pertama dan buku kedua, yaitu pasal-pasal batang tubuh dibedakan dengan halaman untuk penjelasan. Jadi khusus mengenai masalah perpajakan itu mohon dibaca pada halaman 240 penjelasan dari undang-undang tentang cipta kerja. Berkaitan dengan itu, ibu-ibu, bapak-bapak, mengenai PBB dan juga mengenai sisa hasil lebih 4 tahun, kita pernah melakukan gugatan
ke Mahkamah Agung. Petikan putusan dari Mahkamah Agung nanti Pak Steve itu bisa ditayangkan atau bisa dibagikan melalui website kita sebagai dasar bahwa kita pernah melakukan itu, lalu perkembangan lebih lanjut seperti apa kita pikirkan bersama. Tapi yang resmi permohonan kita pembebasan PBB sudah ditolak. Yang bisa adalah keringanan yang 50% dan lain sebagainya. Nah, untuk Jakarta sebagai contoh, semua aktiva atau bumi dan bangunan milik dosen dan guru di Jakarta itu dibebaskan. Jadi guru dan dosen itu tidak harus bayar PBB, tapi hanya boleh satu. Karena mungkin banyak dosen yang punya rumah lebih dari satu, tapi mana yang diajukan untuk dibebaskan silahkan. Jadi itu saya kira merupakan perjuangan dari asosiasi wilayah supaya perlakuan dari Gubernur Jakarta berdasarkan Perda PBB untuk dosen dan guru juga dibebaskan. Sehingga berlaku untuk bukan hanya di DKI Jakarta. Di Bandung, khususnya di Bandung, kota agak lain, itu ada ketentuan, di situ keringanan PBB tetapi hanya 25%. Jadi memang sangat variatif berkaitan dengan otonomi daerah, itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang diubah dengan 32 tahun 2014. Jadi ini perjuangan masing-masing wilayah untuk PBB karena ini berkaitan dengan Dinas Pendapatan Daerah. Yang terakhir mengenai keanggotaan. Anggaran dasar kita menganut stelsel aktif. Jadi pasti yang boleh menghadiri Munas ya hanya anggota yang terdaftar. Tadi disampaikan oleh Pak Sali juga oleh Pak Ridwan itu mengenai masalah keanggotaan. Akan ada registrasi keanggotaan, tadi disampaikan Pak Sali dan juga Pak Ridwan. Silahkan, bagi anggota baru sudah ada guidance dari pusat yang berkemampuan membayar uang pangkal 500.000 silahkan. Tapi bagi calon anggota karena faktor pandemi tidak bisa membayar 500.000 tentu tidak harus bayar. Jadi sekali lagi tidak harus bayar. Yang berkemampuan silahkan, tapi yang tidak berkemampuan kita bebaskan dari kewajiban untuk membayar uang pangkal sebesar 500.000. Khusus mengenai perpajakan, saya mohon dengan hormat kita semua membaca dengan cermat dua peraturan perpajakan terbaru. Yang pertama tentu saja Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 itu juga tahun 2020 khususnya mengenai PPh pasal 21. Tapi juga disebutkan di situ pasal 23. Jadi kami mohon dengan hormat mengenai perpajakan itu dibaca dengan cermat 2 PMK tadi, nomor 68 dan nomor 86. Yang terakhir Bapak Ketua Sulbar tadi menyampaikan mengenai AIPT. Jadi akreditasi institusi perguruan tinggi. Saya mohon dibaca dengan cermat guidance, petunjuk yang diberikan di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 5
tahun 2020, baik mengenai akreditasi maupun mengenai SNPT. Eksplisit dimuat di dalam 2 Permendikbud dimaksud, yang pada hakikatnya Bapak Ketua Sulbar, yang merasa kita belum siap, kita tetap diberikan perpanjangan waktu. Saya tetap menyarankan kepada kita semua anggota, jika kita belum merasa siap untuk reakreditasi prodi maupun AIPT, saya menyarankan minta penangguhan dan perpanjangan status akreditasi. Kita diberi waktu 2 tahun sejak kita minta perpanjangan jika kita sudah merasa siap. Jadi sekali lagi ini mohon disampaikan oleh pimpinan wilayah kepada semua anggota, Permendikbud nomor 3 2020 dan Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Selain tadi yang saya sudah sebut, nomor 7 tahun 2020. Pada akhirnya kami dari pusat sungguh senang bahwa forum ini akhirnya dengan kerja keras dari Ibu Sunda beserta jajaran seluruh kepengurusan di Sumatera Selatan, utamanya tentu kampus yang beliau pimpin, itu dengan semua pengorbanan, kerja keras semua staf. Puji Tuhan, alhamdulillah semua acara dari Bapak Gubernur kemarin, kemudian dari Kepala LLDikti wilayah 2 yang baru, ini Pak Andi selamat, baru pertama kali ini Kepala LLDikti wilayah 2 dipimpin oleh wong Lampung. Jadi biasanya itu wong Kitogalu yang mimpin LL2 Dikti, walaupun Prof. Slamet yang baru saja diganti itu orang Solo, tapi beliau saya nggak tahu apa beliau masih bisa bahasa Solo, tapi beliau dibesarkan di Palembang, khususnya di Unsri. Jadi sebagai ucapan rasa hormat, terima kasih Ibu Sunda beserta jajaran, yayasan, pembina, pengurus dan pengawas dari universitas tercinta ini. Kita sampaikan terima kasih dan mohon maaf jika kami di dalam penyelenggaraan sejak 3 hari kami ada di sini, itu ada beberapa kegilapan yang kami lakukan. Akhirnya saya sampaikan selamat berjuang. Kita sampai jumpa 10 Februari 2021 pukul 10 sampai dengan pukul 3 itu di kampus Untar Jakarta. Baru event besar Pak Tugino tadi menyampaikan 16 dan 17 Juli 2021 di Palembang. Selamat berjuang ibu-ibu, bapak-bapak, kami sampaikan, dan kami juga akan segera meninggalkan tempat ini untuk menuju ke bandara. Ibu Sunda sebagai penutup kami persilakan, Bu Sunda. Terima kasih Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Rakernas 2020 Sumatera Selatan, mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan masih di sana-sini. Yang kami tahu di masa pandemi ini seharusnya ini dijadwalkan tadinya untuk dilaksanakan secara offline, tapi kita secarakan dengan daring. Mungkin banyak kekurangan di sana sini yang mungkin harus diperbaiki, dan kekurangannya mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk semua partisipasi dari semua wilayah di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak, dan sampai ketemu nanti di acara Rakernas
Rapimnas 2021 di Jawa Timur. Semoga masa pandemi ini segera berakhir dan bisa bersilaturahmi segera dalam waktu dekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah seluruh rangkaian Rakernas ABPPTSI yang diselenggarakan di Palembang di Universitas Bina Dharma. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan manfaat dari apa yang telah kita lakukan semuanya. Sekali lagi kami dari pusat mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, ketua panitia, seluruh jajaran Universitas Bina Dharma, dan selalu pribadi saya juga minta maaf kalau ada kesalahan. Kepada seluruh wilayah, terima kasih, sampai jumpa di Jakarta, karena insya Allah Pak Ketum sudah menyampaikan COVID mudah-mudahan sudah lebih berlalu, sehingga kita bisa ketemu dan apa itu namanya, sudah ada, sudah apa Prof? Antivirus itu apa? Vaksin. Vaksin mudah-mudahan sudah mulai disuntikkan kita semua sehingga kita makin berani. Terima kasih sekali lagi, selamat pada seluruh jajaran wilayah Sumatera Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi closing statement dari Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Pusat, yaitu Bapak Profesor Dr. Thomas Suyatno, dan juga dari Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Sumatera Selatan, Ibu Dr. Sunda Aryana MPDMM, dan juga Sekjen Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Profesor Arif. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menutup acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ke pasar membeli jamu, tiba-tiba ada yang berteriak, ingin hati terus bertemu, namun waktu berkata tidak. Terima kasih. Kaki terpeleset hingga memar, berjalan jauh di Palembang. Meski acara ini hanya sebentar, tapi patut untuk dikenang. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.